Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2111. Lebih dari satu, Ling Han telah menunggu kata ini karena surga tahu berapa lama. Setelah mendengarnya, dia buru-buru berteriak, "Senior, ada di sini." Lu Hairong segera berhenti. Sebuah lembah muncul di hadapan mereka, dan ini adalah lembah yang penuh dengan aura pembunuh. "Kemungkinan besar di sini," kata Lu Hairong sambil mengangguk. Dia lahir setelah pertempuran yang kacau itu, jadi dia hanya mendengarnya dari para tetua di Istana Rock. Dia secara alami tidak akan memiliki kesan tentang tempat ini. Namun, aura pembunuhan di tempat ini hampir menjadi nyata. Entah sejumlah besar orang atau elit kuat yang menentang surga telah mati di sini. Kalau tidak, aura pembunuh pasti tidak akan begitu luar biasa. Hati-hati, kekuatan kegelapan sudah tiba di sini sejak lama. Faktanya, mereka bahkan mungkin telah membentuk formasi yang bisa membunuh Raja Surgawi. Dengan demikian, mereka secara alami harus berhati-hati. Raja Naga Hitam jelas berada di tingkat Raja Surgawi, dan mereka hanya tidak yakin tentang surga mana dia berada. Xiao Gu memimpin, sementara Lu Hairong melindungi bagian belakang, menjaga Ling Han, Hun Yu, Permaisuri, dan perawan penyihir Rou tetap aman. Adapun Heavenly Phoenix Divine Maiden, dia tidak akan berpartisipasi dalam petualangan ini. Sayang sekali anjing menjijikkan itu tidak ada di sini. Kalau tidak, kemenangan kita hampir pasti, kata Ling Han dengan sedikit kasihan. Anjing hitam besar itu telah mampu mencuri pakaian dalam Raja Surgawi Ling Miao. Jadi dia adalah Raja Surgawi Surga ke-8 atau Raja Surgawi Surga ke-9. Dengan kekuatan seperti itu, dia pada dasarnya bisa melakukan apapun yang dia inginkan di alam surgawi. Saat memasuki lembah, tidak dapat dihindari bahwa mereka merusak atmosfer yang sebelumnya stabil. Aura pembunuh langsung melonjak ke arah mereka, berubah menjadi pedang saat menebas mereka. Pecah. Lu Hairong melancarkan serangan telapak tangan, dan dengan kekuatan regulasi, simbol cahaya raksasa terbentuk di hadapannya, menamparkan pedang. Peng! Terdengar bunyi gedebuk tumpul saat pedang itu hancur berkeping-keping. Sementara itu, simbol cahaya terus melonjak ke depan. Peng! 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 Aura pembunuh di jalannya hancur, dan hanya setelah menabrak gunung, simbol cahaya akhirnya berhenti. Raja Surgawi Surga keempat ini sangat kuat, namun Lu Hairong tidak terlihat senang sama sekali. Dia memang memblokir serangan ini dengan mudah. Namun, ini hanya ledakan aura pembunuh yang terbentuk dengan santai, namun itu sudah bisa menyaingi serangan Raja Surgawi Surga pertama. Dia tidak bisa lengah. Jika tidak, mereka mungkin akan terkejut dan jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Brengsek, angin kencang datang lagi, Ling Han tiba-tiba berteriak keheranan. Setelah tinggal di benua ini selama 3 tahun, mereka sudah sangat akrab dengan lingkungan di sini. Setiap 10 hari atau lebih, angin kencang akan mengamuk di seluruh benua. Jika ini terjadi di dunia luar, angin kencang seperti itu tidak akan menimbulkan banyak masalah. Dengan perlindungan Lu Hairong dan Xiao Gu, mereka dapat dengan mudah menahan angin kencang ini. Namun, hal yang berbeda di lembah ini, aura pembunuh di sini terlalu menakutkan, dan bahkan gumpalan terkecil dari aura pembunuh akan memiliki kekuatan penghancur yang menghancurkan. Setelah gusar oleh angin kencang, bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 akan mengerutkan kening pada kekuatannya. Bagaimanapun, kelahiran angin kencang ini karena benua ini terletak di kehampaan yang dikelilingi oleh badai energi. Meskipun keadaan di benua itu jauh lebih baik, mereka masih harus menghadapi angin kencang dan merusak ini setiap 10 hari sekali. Pada saat ini, dinding angin yang mengukur ketinggian 3.000 meter melonjak dengan keras.
seolah-olah dinding angin ini akan melenyapkan apa saja dan semua yang dilaluinya. Gua itu, buru-buru, ada sebuah gua di lereng gunung, dan keberadaannya saja menandakan bahwa gua itu telah bertahan. Surga tahu berapa banyak gelombang angin yang kuat dan merusak ini. Kali ini tidak akan berbeda. Mereka buru-buru berlari ke dalam gua. Hanya dalam beberapa saat, dinding angin sudah ada di atas mereka. Wus, aura pembunuh berubah menjadi semua jenis senjata, dengan keras merobek sekeliling. Luka mulai muncul di lereng gunung, namun yang mengejutkan, lembah itu tidak rata dan hancur. Ini murni badai peraturan, itu tidak memiliki banyak kekuatan. Lu Hairong menjelaskan, jika badai angin ini hanya memiliki peraturan, itu akan sangat merusak bentuk kehidupan. Namun, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda untuk benda mati. Ini analog dengan bagaimana setetes racun dapat dengan mudah membunuh seseorang, tetapi jika diteteskan ke batu, tidak akan ada efek sama sekali. Hanya ada luka di dinding gunung karena kekuatan angin kencang. Tentu saja, lembah ini sekokoh mungkin karena adanya aura pembunuh. Hanya karena ada gumpalan aura pembunuh di angin kencang, angin bahkan bisa meninggalkan luka di gunung. Jika tidak, angin sama sekali tidak akan mempengaruhi pegunungan. Bilah angin menebas ke dalam gua, namun semuanya dengan mudah diblokir oleh Lu Hairong dan Xiao Gu. Mereka tidak menghadapi banyak bahaya. Namun, angin kencang terus berlanjut, dan bilah angin juga terus mengalir ke dalam gua. Seolah-olah puluhan ribu raja surgawi surga pertama menyerang mereka secara bersamaan. Jika bukan karena jurang yang sangat lebar antara masing-masing surga tingkat raja surgawi, Lu Hairong dan Xiao Gu pasti akan kewalahan oleh bilah angin ini. Setelah 1 jam, angin kencang akhirnya mereda. Mereka hanya akan bangkit kembali dalam 10 hari. Mereka meninggalkan gua, hanya untuk melihat bahwa lembah telah kembali ke keadaan tenang. Aura pembunuhan terus berkerumun, dan seolah-olah itu uap. Ketika mereka berjalan keluar, aura pembunuh di lembah segera bereaksi, berubah menjadi pedang dan pedang yang menebas. Namun, mereka semua dengan mudah diblokir oleh Lu Hairong. Lembah itu sangat besar, dan kelompok itu bisa melihat jejak pertempuran di mana-mana. Lembah ini sebenarnya tidak dilenyapkan oleh pertempuran kacau antara Raja Surgawi. Ling Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Tempat ini adalah lembah asal Azure, kata Lu Hairong setelah merenung sejenak. Menurut rumor, sosok yang kuat memurnikan sumber harta mereka di sini. Dengan demikian, seluruh lembah disempurnakan oleh peraturan terpenting. Bahkan jika Raja Surgawi Surga ke-9 menyerang lembah ini dengan sekuat tenaga, mereka hanya bisa menghancurkan beberapa batu. Angka yang kuat? Ling Han bertanya. Lu Hairong tidak menjelaskan. Yang mulia surgawi, bukan? Ling Han berpikir dalam benaknya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Raja Surgawi Surga ke-9 hanya berhasil menghancurkan beberapa batu? Tunggu sebentar, menara kecil tiba-tiba berteriak. Itu goyah sejenak sebelum berkata, mengapa kekuatan sumber langit dan bumi ini begitu aneh? Mungkin itu telah dirusak oleh kekuatan kegelapan? Mustahil. Menara kecil berkata sambil bergoyang dari sisi ke sisi. Tujuan mereka bukanlah untuk merusak sumber kekuatan langit dan bumi. Sebaliknya, mereka ingin menggunakan kekuatan sumber langit dan bumi untuk merusak dan melemahkan lorong antara dua alam. Karena itu, merusak kekuatan sumber langit dan bumi akan sama sekali tidak ada gunanya. Lalu ada apa? Ling Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Kecuali kalau suara menara kecil secara mengejutkan dipenuhi dengan emosi. Apa yang kamu temukan? Kamu harus menyadari, sumber kekuatan langit dan bumi jumlahnya terbatas. Selain itu, beberapa kekuatan sumber langit dan bumi mampu mencapai Dao sendiri dan menjadi Raja Surgawi. Menara kecil tiba-tiba mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak terkait. Ling Han mengangguk dan berkata, aku tahu tentang ini. Namun, meski begitu, dari 1000 Raja Surgawi, mungkin hanya satu yang memiliki kekuatan sumber langit dan bumi, lanjut menara kecil. Alat surgawi juga langka,
Namun sekitar 1 dari 10 raja surgawi akan memiliki alat surgawi. Kekuatan sumber langit dan bumi bahkan lebih langka, dan hanya sekitar 1 dari 1000 raja surgawi yang akan memilikinya. Ling Han tiba-tiba menyadari. Kamu mengatakan bahwa puluhan ribu raja surgawi mati saat itu, jadi setidaknya 10 kekuatan sumber langit dan bumi juga akan mati bersama mereka. Setelah bertahun-tahun memelihara, kekuatan sumber surga dan bumi ini seharusnya sudah dilahirkan kembali. Ling Han tidak tahu apakah dilahirkan kembali adalah kata yang tepat untuk digunakan. Namun, ini adalah kata yang menurutnya pas. Itu benar, jawab menara kecil. Dalam pergantian peristiwa yang langka, menara kecil tidak menggoda Ling Han. Sebaliknya, itu mulai bergoyang dengan ekspresi serius. Ini adalah menara kecil yang menganggukkan kepalanya. Ekspresi Ling Han juga berubah. 10 sumber kekuatan langit dan bumi. Jika mereka membiarkan kekuatan kegelapan mendapatkan 10 kekuatan sumber langit dan bumi sekaligus, berapa banyak kerusakan yang akan terjadi pada langit dan bumi ini? Tidak heran pulau rute pendakian hanya dijaga oleh elit tingkat asal ascending, sementara benua ini dijaga oleh Raja Surgawi. Ada 10 kekuatan sumber langit dan bumi, mungkin ada 1 atau 2 lebih dari ini, atau mungkin ada 1 atau 2 lebih sedikit dari ini. Mereka pasti tidak bisa membiarkan kekuatan kegelapan berhasil. Chapter 2112. Lonceng Surgawi. Jantung Ling Han berdebar kencang di dadanya. Jika unsur-unsur kekuatan sumber langit dan bumi semuanya berbeda, sangat mungkin dia bisa mendapatkan 9 kekuatan sumber langit dan bumi yang dia butuhkan sekaligus. Dia kemudian bisa menciptakan 9 jiwa yang terbagi, yang akan memungkinkan dia untuk naik ke tingkat istana abadi dengan cara sekuat mungkin. Jika dia berhasil, kemungkinan besar dia tidak akan lebih lemah dari Ji Wuming. Ini masalah besar, Ling Han berseru dalam pikirannya. Selain itu, dia tidak hanya dapat memperoleh kekuatan sumber langit dan bumi, tetapi bahkan Hu Niu dan Permaisuri masing-masing dapat memperoleh 1 hingga 2 kekuatan sumber langit dan bumi. Pada saat itu, kecakapan pertempuran mereka juga akan meningkat secara eksplosif. Dia menyuarakan pemikiran ini kepada Hu Niu dan Permaisuri, dan detak jantung mereka juga tanpa sadar menjadi lebih cepat. Memperoleh kekuatan sumber langit dan bumi adalah masalah takdir. Namun yang paling penting, jika seseorang bahkan tidak bisa menemukan kekuatan sumber langit dan bumi, bagaimana mereka bisa menguji nasib mereka? Tulang bau, percepat, Hu Niu segera berteriak dengan tidak sabar. Xiao Gu memimpin, dan setelah mendengar ini, dia tanpa sadar berbalik dan mengulangi, tulang bau. Percepat, suara mendesing, bahkan sebelum dia selesai berbicara, embusan angin menyapu dan memenggal kepalanya. Namun, dia secara mengejutkan terus berbicara bahkan ketika kepalanya jatuh ke tanah. Ini adalah pemandangan yang luar biasa, dan itu cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Namun, pada saat yang sama, itu juga membuat mereka ingin tertawa. Xiao Gu memblokir bilah angin dengan satu tangan, dan dia mengangkat kepalanya, dan dengan santai meletakkannya kembali di lehernya dengan yang lain. Sementara dia melakukan ini, kemajuannya tidak goyah sama sekali. Lihat, saat mereka berjalan melewati ngarai, sebuah lonceng hijau tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Lonceng hijau ini sangat besar, tingginya 9 meter dan keliling 6 meter. Dilihat dari penampilannya, itu kemungkinan besar ditempa dari perunggu. Saat ini, permukaannya dipenuhi dengan karat hijau dan memancarkan aura zaman kuno. Hanya dengan pandangan sekilas, Ling Han dan yang lainnya merasakan tekanan yang luar biasa menyapu mereka. Tubuh mereka menjadi lemah, dan mereka hampir tidak bisa tetap berdiri. Alat Raja Surgawi, Lu Hairong berseru. Istana Rock adalah kekuatan yang kuat, jadi bahkan dengan situasinya yang mengerikan saat ini, dia masih bisa memiliki alat surgawi. Namun, alat surgawi dibatasi oleh tingkat kultivasi pemiliknya, dan mereka juga bergantung pada tingkat keterampilan penciptanya. Dia telah menyempurnakan alat surgawinya sendiri, dan ketika diaktifkan, itu bahkan bisa melepaskan kekuatan yang melampaui miliknya.
Karena itulah Celestial Tools menjadi sangat berharga. Namun, berdiri di depan bel perunggu, Lu Hairong langsung merasa seolah-olah dia akan dilenyapkan oleh satu goyangan bel. Meskipun ini hanya perasaan, Lu Hairong sangat percaya pada inderanya. Lonceng ini tidak hanya merupakan alat surgawi, tetapi bahkan merupakan alat surgawi di atas surga ketujuh. Kalau tidak, itu tidak bisa memberikan tekanan luar biasa padanya. Selain Xiao Gu, mereka semua merasakan dorongan yang kuat untuk mendapatkan bel ini. Bagaimanapun, alat Raja Surgawi terlalu berharga. Namun, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang yang lain, bahkan Lu Hairong tidak berani mendekati bel sama sekali. Mereka hanya bisa memandanginya dari jauh. Ini menyebabkan mereka merasa sangat jengkel. Harta karun yang begitu berharga sedang duduk tepat di depan mata mereka. Mereka berjalan berkeliling, mencoba mengamati alat surgawi dengan lebih baik. Namun, setelah mengambil 2 langkah, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Lonceng perunggu ini benar-benar rusak, ini sangat jelas dari samping. Ada sebuah lubang di bel, sebuah lubang yang membentang dari satu ujung ke ujung lainnya. Lubang ini disebabkan oleh pukulan. Lu Hairong tiba-tiba berkata. Wajahnya kemudian menjadi pucat. Ini terlalu menakutkan. Tidak hanya tinju orang ini menyaingi alat surgawi, tetapi bahkan menembusnya. Apa itu logam surgawi? Ini adalah bahan terkuat di dunia. Bahkan Raja Surgawi tidak dapat merusak logam surgawi dengan tangan kosong. Jika mereka ingin merusaknya, mereka harus mengandalkan kekuatan regulasi untuk memperbaikinya. Celestial Tools yang ditempa dari Divine Metal juga mempertahankan properti ini. Namun, kenyataan duduk tepat di depan mereka. Celestial Tools juga bisa ditembus dengan tangan kosong. Ini adalah lonceng waktu, alat surgawi dari Raja Surgawi Abadi. Lu Hairong berteriak keheranan. Raja Surgawi Abadi telah menjadi Raja Surgawi surga ke-9 terpenting yang telah hidup untuk surga tahu berapa banyak zaman. Awalnya, dia bisa hidup untuk zaman yang tak terhitung jumlahnya. Namun, 8 zaman yang lalu, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sekarang, alat surgawinya telah muncul di hadapan mereka, dan lebih dari itu telah rusak. Apa artinya ini? Raja Surgawi Abadi telah terbunuh 8 zaman yang lalu. Tidak hanya leluhur Rock terbunuh di sini, tetapi bahkan Raja Surgawi Abadi terbunuh di sini, kata Lu Hairong dengan emosi. Ada kebingungan dan kebingungan dalam suaranya. Rock leluhur, Raja Surgawi Abadi, dan pemimpin Istana Rock sebelumnya semuanya adalah Raja Surgawi surga ke-9. Selain itu, mereka semua adalah yang terpenting di antara Raja Surgawi. Namun, apa masalahnya? Mereka tetap mati pada akhirnya. Untuk alasan apa dia berkultivasi, bahkan Raja Surgawi surga ke-9 tampak tidak kalah rentan darinya. Bahkan alat surgawi dari Raja Surgawi surga ke-9 ditembus oleh satu pukulan. Kekuatan orang ini, gumam Ling Han. Yang Mulia Surgawi, Permaisuri, Hu Niu, dan Bewitching Maiden Row berseru serempak. Hanya yang mulia surgawi yang bisa memiliki kekuatan mistik seperti itu. Tidak heran kekuatan kegelapan tidak mengambil alat surgawi ini. Meskipun rusak, itu masih merupakan harta karun terpenting. Karena niat bela diri Raja Surgawi surga ke-9 masih ada, tidak ada seorang pun di bawah tingkat Raja Surgawi surga ke-8 yang bisa berharap untuk mendapatkannya, kata Ling Han sambil mengangguk. Dengan kata lain, Raja Surgawi di sini pasti berada di bawah surga ke-8, tambah permaisuri. Ini bisa dijamin. Namun, ini tidak membuat mereka merasa lebih mudah. Bahkan jika mereka adalah surga ke-5, surga ke-6, atau Raja Surgawi surga ke-7, mereka masih dapat dengan mudah menekan Lu Hairong. Satu-satunya faktor yang tidak diketahui adalah Xiao Gu. Tidak ada yang tahu apa batasnya. Ayo pergi, kata Lu Hairong. Dia sudah sadar, musuh ada tepat di depan mereka, jadi bagaimana dia bisa ragu sekarang? Jika dia menjadi Raja Surgawi surga ke-9, dia bisa menyelesaikan situasi menantang yang dihadapi Istana Rock saat ini. Ini adalah motivasinya untuk menjadi lebih kuat. Suara mendesing, embusan angin bertiup, dan saat melewati lubang di lonceng perunggu, itu membuat suara hantu meratap. Embusan angin kemudian mengambil bentuk, berubah menjadi seorang pria yang berpakaian hijau. Dia tampan dan perkasa,
dan dia lebih memiliki sikap yang tak terlukiskan yang membuat orang ingin menyerah. Pria berbaju hijau itu mengalihkan pandangannya ke Ling Han dan yang lainnya. Matanya seperti pedang surgawi, dan mereka memiliki kekuatan surgawi yang tiada taranya. Lu Hairong buru-buru melangkah maju. Weng, sebuah pedang muncul di tangannya, dan simbol pada mereka semua menyala serempak. Suara mendesing, dia dengan cepat mundur, membawa Ling Han dan yang lainnya bersamanya. Dalam sekejap mata, dia sudah mundur ratusan meter, sampai ke lereng gunung. Embusan angin telah melewati lonceng perunggu, berubah menjadi sosok seseorang. Setelah itu, pandangan sekilas dari orang ini telah memaksa Raja Surgawi keempat yang perkasa untuk mundur dengan tergesa-gesa. Terkesiap, ini terlalu luar biasa. Hormat saya untuk senior ini. Lu Hairong dengan hormat menyapa pria itu dengan tangan masih digagang pedangnya. Ini kemungkinan besar adalah Raja Surgawi Abadi, pemilik lonceng perunggu. Tentu saja, sosok ini hanya terbentuk dari niat bela diri yang tersisa di Bel. Raja Surgawi Abadi telah meninggal beberapa zaman yang lalu. Pria berbaju hijau itu memasang ekspresi bingung, dan dia tampak sedikit bingung dan bingung. Ling Han langsung menyadari. Lonceng waktu secara alami telah ditempa oleh Raja Surgawi Abadi. Dengan demikian, roh alatnya juga lahir dari niat Raja Surgawi Abadi. Dengan demikian, meskipun Raja Surgawi Abadi sudah mati selama beberapa zaman, itu masih bisa membentuk sosoknya dan meniru sebagian dari kekuatannya. Namun, karena alat surgawi telah rusak, roh alat kemungkinan besar juga telah lumpuh. Karena itu, sosok yang diciptakannya juga dalam keadaan linglung. Weng, pada saat ini, Xiao Gu tiba-tiba mulai bersinar. Itu adalah tulang surgawi. Setan tulang tua, pria berbaju hijau tiba-tiba berseru. Kejelasan langsung kembali ke matanya. Chapter 2113. Raja Naga Hitam. Setan tulang tua, Xiao Gu berkata dengan antusias. Dia selalu senang menemukan orang baru untuk ditiru. Ada kecemerlangan yang menakjubkan di mata pria itu saat dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Gu lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia menghela nafas dalam kesedihan, berkata, "Jadi kamu juga sudah mati." "Jadi kamu juga sudah mati," kata Xiao Gu sambil menghela nafas. Ini memang benar. Raja Surgawi Abadi memang telah meninggal beberapa zaman yang lalu. Namun, Ling Han dan yang lainnya semua tahu bahwa Xiao Gu hanya meniru pria berbaju hijau, jadi mereka tidak bisa tidak menganggap ini sedikit lucu. Salah satunya adalah niat sisa dari alat surgawi, sementara salah satunya hanyalah tulang Raja Surgawi. Ketika mereka menghela nafas dengan emosi, Ling Han dan yang lainnya tidak bisa tidak merasa sedikit aneh. Pria berbaju hijau itu menyipitkan mata saat dia menghitung dengan jarinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Jadi sudah selama ini. Ini adalah orang mati yang berbicara tentang berapa lama dia sudah mati. Ini menjadi semakin aneh. Senior, kamu sudah mati begitu lama, jadi mengapa kamu tidak memberikan bel ini kepadaku?" kata Ling Han. Setelah mendengar ini, rambut Lu Hairong langsung berdiri. Dia diberi ketakutan besar. Ini adalah Raja Surgawi Surga ke-9. Meskipun dia sudah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya masih ada. Karena itu, mereka harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Namun, Ling Han benar-benar berani meminta alat surgawinya. Dia benar-benar berani. Dia juga cukup tak tahu malu. Pria berbaju hijau itu goyah sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. "Aku mati bertahun-tahun yang lalu, dan gumpalan aura ini hanyalah sisa niat yang belum hilang. Sekarang setelah saya bangun, aura ini akan menghilang paling lama selusin hari. Baiklah, saya akan memberikan lonceng waktu ini kepada Anda." *CK. Dia benar-benar memberikannya. Lu Hairong tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu ini, dia pasti akan bertanya terlebih dahulu. Meskipun lonceng waktu rusak,
Itu masih merupakan alat surgawi yang telah ditempa oleh Raja Surgawi Surga ke-9. Tidak peduli apa, itu masih memiliki kekuatan surga ke-7 atau surga ke-8 Raja Surgawi. Gadis muda, kamu tidak memiliki kekayaan seperti itu, jadi tidak perlu merasa menyesal, kata pria berbaju hijau dengan suara acuh tak acuh. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Lu Hairong. Lu Hairong tidak bisa tidak merasa heran. Dia adalah Raja Surgawi Surga ke-4. Emosinya tidak terlihat di wajahnya, namun sebelum pria ini, dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Matanya terlalu tajam. Hah, gadis muda ini, ekspresi kesadaran menyebar di wajah pria itu saat dia menatap Hunyu, dan dia berkata, kamu adalah murid ke-7 dari Brother Rock, kan? Namun, simbol pada indera surgawi Anda rusak, dan tampaknya bukan manusia atau materi. Kamu bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari Raja Surgawi Surga ke-9, tidak ada yang bisa lolos dari pengamatannya. Ini meskipun dia hanya niat yang tersisa. Senior, kamu mengorbankan dirimu sendiri saat melawan kekuatan kegelapan. Namun saat ini, orang-orang dari kekuatan kegelapan masih mencoba untuk mengekstrak kekuatan sumber langit dan bumi dari benua ini. Mereka ingin merusak pertahanan langit dan bumi ini. Senior, tolong bantu kami, Ling Han berkata sambil membungkuk. Mereka tidak yakin tentang kultivasi Raja Naga Hitam. Jadi apa yang akan mereka lakukan jika dia berada di atas surga ke-4? Jika itu masalahnya, Lu Hairong hanya akan mencari kematian. Pria berbaju hijau adalah niat sisa Raja Surgawi Abadi. Jadi mereka mungkin juga memperlakukannya sebagai Raja Surgawi Abadi. Kemarahan menyebar di wajahnya, dan dia berkata, iblis-iblis ini dari dunia luar, mereka masih belum menyerah. Ledakan, cahaya surgawi meledak dari tubuhnya, menerangi seluruh kekosongan. Selamat tinggal, Senior, Lu Hairong berkata sambil membungkuk. Ini benar-benar akan menjadi pertempuran terakhir Raja Surgawi Abadi. Langit dan bumi memiliki peraturan mereka, dan ketika seseorang meninggal, dao mereka juga akan lenyap. Gumpalan indera surgawi ini hanya bertahan selama beberapa zaman berkat keberadaan alat surgawi. Namun, begitu ia melepaskan kekuatannya, ia akan menghabiskan kekuatannya dan menghilang untuk selamanya. Selamat tinggal, Senior. Ling Han dan yang lainnya juga membungkuk hormat. Para Raja Surgawi yang telah berjuang sampai mati di sini semuanya pantas mendapatkan rasa hormat mereka yang tertinggi. Mereka layak dikenang selamanya. Selamat tinggal, Senior, Xiao Gu juga berkata. Dia meniru apa yang dia lihat. Raja Surgawi Abadi dibuat terdiam. Saat masih hidup, dia dan Xiao Gu memiliki status yang sama. Sebelum mereka mencapai Dao, Xiao Gu bahkan menikmati status yang lebih tinggi darinya. Sekarang, bagaimanapun, Xiao Gu sebenarnya menyebutnya sebagai senior. Ini secara alami membuatnya merasa sangat jengkel. Namun, dia sedang tidak ingin mengenang Xiao Gu saat ini. Api terakhirnya sudah mulai menyala. Suara mendesing, sesosok tiba-tiba berlari mendekat, membawa kegelapan tanpa batas. Ini adalah seorang wanita yang terlihat berusia sekitar 30 tahun. Sosoknya indah, dan kulitnya halus dan seperti batu giok. Rambutnya diikat menjadi sanggul, dan saat dia melihat ke atas, tatapannya setajam mungkin. Jadi itu hanya beberapa serangga, katanya sambil mencibir. Seekor naga hitam naik di belakangnya, mengacungkan keempat cakarnya dan memancarkan aura menakutkan. Apakah ini Raja Naga Hitam? Tidak ada cahaya terang di sekelilingnya. Jadi tidak mungkin untuk menentukan tingkat kultivasinya. Biki, Raja Surgawi Abadi berkata dengan heran. Kamu sebenarnya tidak mati, terlebih lagi, kamu telah membelot ke kegelapan. Biki, Ling Han dan yang lainnya tercengang setelah mendengar ini. Naga pertama di dunia disebut naga asal, dan naga asal telah melahirkan 9 anak. Yang ke-7 tidak lain adalah Biki. Namun, mereka tidak membayangkan bahwa Biki sebenarnya adalah perempuan. Raja Naga Hitam mulai tertawa nakal. Ini bukan tawa arogan, dan malah tawa gila. Dia memelototi Raja Surgawi Abadi dengan ekspresi sedih saat dia berkata, ketika saya ditangkap oleh Tuan Mofu saat itu, siapa di antara Anda yang datang untuk menyelamatkan saya, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kalian? Bahkan ayahku meninggalkanku seolah-olah aku bukan apa-apa. Karena itu,
Mengapa saya harus mengorbankan diri saya untuk dunia ini? Aku akan memusnahkan dunia ini dengan tanganku sendiri. Raja Surgawi Abadi sangat tegas, dan dia segera menyerbu ke depan setelah mendengar ini. Karena itu masalahnya, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan kepadamu. Dia tidak mengatakan omong kosong tentang menyeretnya kembali ke sisi mereka. Pertama-tama, kebenciannya terlalu mengakar, jadi dia tidak bisa dibujuk sama sekali. Kedua, dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Peng, Raja Naga Hitam meluncurkan pukulan, yang berubah menjadi cakar naga raksasa saat menyerang Raja Surgawi Abadi. Teratai hitam mekar di atas kepala naga di belakangnya, dan memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Teratai ke-16, Ling Han tahu bahwa teratai ke-9 dari kekuatan ini berhubungan dengan tingkat asal naik. Karena itu, apa yang berhubungan dengan Lotus ke-16? Peng. Serangan Raja Surgawi Abadi dan Raja Naga Hitam bertabrakan, menyebabkan keduanya bergidik dan mundur ribuan kilometer. Namun, dengan satu langkah, mereka segera menyerbu ke depan dan bertabrakan lagi, melanjutkan pertempuran sengit mereka. Peng, peng, peng. Suara tabrakan mereka seperti hujan deras, dan semua orang terkejut. Raja Naga Hitam tidak ditekan sama sekali. Jika kamu masih dalam kondisi terkuatmu, aku memang bukan tandinganmu. Namun, Anda hanyalah perasaan surgawi yang tersisa pada saat ini, dan Anda hanya dapat melepaskan kekuatan Raja Surgawi Surga ke-8. Meskipun saya hanya Raja Surgawi Surga ke-7, saya memiliki kekuatan luar biasa yang diberikan kepada saya oleh Tuan Mofu. Karena itu, aku tidak lebih lemah darimu. Raja Naga Hitam berkata dengan bangga. Fisik saya hadir, dan indera surgawi saya juga utuh. Artinya, saya bisa bertarung seperti ini selamanya. Namun, bagaimana dengan Anda? Anda berada di akhir perjalanan Anda, dan kekuatan Anda mungkin akan hilang setiap saat. Raja Surgawi Abadi tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya menyerang dengan kekuatan penuhnya. Dengan raungan, pisau semi-transparan muncul di tangannya. Pedang ini bersinar dengan pancaran waktu. Dia telah membentuk pedang ini menggunakan peraturan waktu. Jika seseorang dipukul, tubuh mereka akan terkoyak oleh kekuatan waktu. Beberapa bagian akan terlempar 700 tahun ke masa lalu, sementara beberapa bagian mungkin terlempar 100.000 tahun ke masa lalu. Beberapa bagian bahkan mungkin dikirim kembali ke 3 zaman yang lalu. Lawannya tidak salah. Dia memang tidak punya waktu lama. Sementara itu, Raja Naga Hitam masih bisa bertarung selamanya. Ini adalah pertempuran yang pada dasarnya tidak adil. Jantung Ling Han berdebar kencang di dadanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan kegelapan akan melihat tempat ini dengan begitu penting. Mereka telah mengerahkan elit Lotus ke-16, yang tingkat kultivasinya dapat menyaingi Raja Surgawi Surga ke-7 dan yang kekuatan pertempurannya dapat menyaingi Raja Surgawi Surga ke-8. Biasanya dikatakan bahwa naik ke setiap level di tingkat Raja Surgawi sama sulitnya dengan naik ke surga. Kekuatan macam apa yang diberikan Lord Mofu kepada Raja Naga Hitam? Dia benar-benar bisa mengatasi perbedaan satu surga. Apakah kekuatan kegelapan benar-benar menakutkan? Selain itu, ini juga akan menarik lebih banyak orang untuk turun ke dalam kegelapan. Chapter 2114. Dua Raja Surgawi Surga ke-9 yang hebat. Iya ya, Xiao Gu goyah sejenak sebelum niat membunuh tiba-tiba membanjiri matanya. Ini adalah kekuatan kegelapan. Ini adalah musuh bebuyutannya. Ledakan, cahaya cemerlang terpancar dari tulang Raja Surgawinya, dan banyak simbol berdenyut saat mereka membumbung ke langit. Faktanya, bahkan angin kacau di atas benua terkoyak oleh simbol-simbol ini, tidak mampu menimbulkan kekacauan lagi. Mati. Xiao Gu memasang ekspresi kemarahan liar saat dia menyerang Raja Naga Hitam. Hah. Ekspresi terkejut menyebar di wajah Raja Naga Hitam. Dia tidak memperhatikan Ling Han dan yang lainnya sebelumnya. Bagaimanapun, hanya Raja Surgawi Abadi yang layak dianggap sebagai lawannya. Sekarang Xiao Gu melepaskan amarahnya, bagaimanapun,
dia terkejut merasakan aura kuat yang tidak bisa dia abaikan. Haha, setan tulang tua, kamu akhirnya akan melepaskan kekuatanmu? Raja Surgawi Abadi berkata sambil tertawa keras. Iya ya, Xiao Gu tidak tertarik untuk meniru orang lain saat ini. Dia meraih ke dalam tubuhnya, mengeluarkan tulang Raja Surgawinya, dan mengayunkannya ke Raja Naga Hitam. Setan tulang tua, Raja Naga Hitam bergumam dengan cemberut. Kesadaran tiba-tiba menyerangnya, dan dia berseru, kamu adalah Raja Surgawi Iblis Tulang. Kekhawatiran menyebar di wajahnya. Raja Surgawi Iblis Tulang menikmati kedudukan yang setara dengan Raja Surgawi Abadi, tetapi dia telah mencapai Dao lebih awal. Menurut rumor, dia benar-benar tulang yang telah mendapatkan kesadaran dan kecerdasan. Pada akhirnya, dia telah menjadi Raja Surgawi. Jadi, meskipun Xiao Gu dalam keadaan tidak cerdas saat ini, selama tulang Raja Surgawi itu ada, tidak ada yang berani meremehkannya. Ledakan cahaya bercahaya berputar di sekitar tulang Raja Surgawi, dan lusinan simbol mulai menyala satu demi satu. Setiap simbol mewakili makna sebenarnya dari Dao besar, dan salah satu dari mereka akan cukup kuat untuk menghancurkan langit. Jika ini bukan kehampaan, kemungkinan besar surga sudah hancur. Namun, ada harta karun yang mulia di sini, dan ketangguhannya sedemikian rupa sehingga bahkan pertempuran antara Xiao Gu, Raja Naga Hitam, dan Raja Surgawi Abadi tidak dapat merusaknya secara signifikan. Mereka hanya bisa menghancurkan beberapa batu besar dan menghancurkan beberapa tebing. Jika tidak, serangan biasa dari Raja Surgawi dapat dengan mudah melenyapkan lembah seperti itu, mengubahnya menjadi lautan luas atau bahkan hamparan kehampaan. Raja Naga Hitam tertawa terbahak-bahak dan berkata, biarkan aku berdebat dengan dua Raja Surgawi surga ke-9 yang terkenal yang pernah bisa menyaingi kekuatan ayahku. Teratai dengan 16 kelopak mekar di antara alisnya, menyebabkan aura gelap langsung terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia tampak sepenuhnya tidak cocok dengan benua ini. Gelombang kehancuran gelap naga hitam, dia meraung. Dia melemparkan pukulan, melepaskan semburan cahaya hitam yang berubah menjadi kepala naga gelap yang mengangakan rahangnya ke Xiao Gu dan Raja Surgawi Abadi. Ketika kepala naga mendekati mereka, tiba-tiba dia melebarkan rahangnya dan menghembuskan teratai hitam. Aura destruktif yang tak terbatas langsung meresap ke sekeliling, dan seolah-olah akan memusnahkan seluruh dunia. Raja Surgawi Abadi dan Xiao Gu sama-sama melakukan serangan balik dengan kekuatan penuh mereka. Peng, 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 mereka berdua melepaskan teknik surgawi yang kuat untuk menyerang lotus hitam. Namun, teratai hitam adalah keberadaan yang menakutkan, dan seolah-olah itu adalah alam independen itu sendiri. Itu tidak bisa diblokir atau dihancurkan. Yang mengejutkan mereka, itu terus perlahan-lahan menabrak Raja Surgawi Abadi dan Xiao Gu. Hahaha, apa Raja Surgawi surga ke-9, di hadapan kekuatan kegelapan, kamu hanyalah sampah, kata Raja Naga Hitam sambil tertawa. Dia membuat gerakan mengetuk teratai hitam, memberinya lebih banyak energi. Lonceng waktu, ayo, Raja Surgawi Abadi meraung. Weng, lonceng perunggu besar di lembah segera berdering sebagai balasan, menembak ke langit, dan terbang menuju Raja Surgawi Abadi. Nyanyian abad ini, dia menangis. Dia kemudian menunjuk ke Bell of Time. Cincin, bunyi bel bergema melalui kehampaan. Cincin, 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 bel berbunyi beberapa kali lagi, dengan beberapa dering datang dari masa lalu, dan beberapa dering datang dari masa depan. Raja Surgawi Abadi adalah Raja Surgawi yang telah memahami peraturan waktu. Dia juga telah mengembangkan peraturan ini ke tingkat tertinggi, memungkinkan dia untuk mengubah masa lalu dan mempengaruhi masa depan. Weng, sebuah lorong dibuka di kehampaan, dari mana seorang pria berbaju biru terbang keluar. Ini adalah Raja Surgawi Abadi lainnya, ini adalah Raja Surgawi Abadi dari waktu lain. Ini adalah Raja Surgawi Abadi dari 8 zaman yang lalu sebelum dia meninggal. Menggunakan lonceng waktu sebagai media, Raja Surgawi Abadi saat ini telah dengan paksa memanggil dirinya sendiri dari masa lalu. Ini adalah keberadaan dari masa lalu, jadi secara alami tidak bisa bertahan lama di masa sekarang. Namun, itu adalah Raja Surgawi surga ke-9 yang asli. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya,
dia bisa dengan mudah membunuh Raja Surgawi Surga ke-8 dalam beberapa pertukaran. Song of the Ages, mungkin teknik surgawi ini diturunkan dari Raja Surgawi Abadi, ekspresi Raja Naga Hitam langsung berubah. Dia pasti tidak bisa membiarkan Raja Surgawi dari masa lalu ini tiba. Kalau tidak, nasibnya hanya bisa menjadi kematian. Dengan raungan keras, sisik langsung muncul di tubuhnya saat dia berubah menjadi naga. Dia kemudian dengan kasar menggesek cakarnya di lorong waktu. Peng, sebuah kekuatan yang menghancurkan menyapu masa lalu, langsung melenyapkan lorong waktu. Raja Surgawi Abadi tanpa sadar mengerutkan kening. Dia terlalu lemah saat ini, sementara keberadaannya di masa lalu terlalu kuat. Hal ini mengakibatkan keberadaannya di masa lalu menjadi sangat sulit dan lambat untuk dipanggil. Dengan campur tangan Raja Naga Hitam, lorong waktunya lebih langsung hancur. Hanya itu yang kamu punya, Raja Naga Hitam bertanya dengan tawa nakal. Dua Raja Surgawi Surga ke-9 yang dulu kuat sekarang berjuang dengan susah payah di hadapannya. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat sombong. Apa bedanya mereka pernah menjadi yang terpenting dan agung? Saat ini, mereka hanya bisa menderita di tangannya. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Raja Naga Hitam menukik di udara, menginjak teratai hitam dengan 16 kelopak yang memancar dengan aura destruktif yang dahsyat. Pada saat ini, dia tampaknya tak terkalahkan. Iya ya, Xiao Gu sangat marah. Namun kekuatannya hanya bisa mencapai surga ke-8. Bahkan, itu bahkan sedikit lebih lemah. Dengan demikian, dia secara alami tidak bisa menekan Raja Naga Hitam. Sementara itu, Raja Surgawi Abadi lebih dari itu hanyalah cangkang dari dirinya yang dulu. Perasaan surgawi yang tersisa akan mati kapan saja. Kekalahan mereka sudah ditentukan. Mundur, Lu Hairong dengan tegas memerintahkan. Jika mereka menunggu Raja Naga Hitam mengalahkan dua Raja Surgawi, satu-satunya nasib mereka adalah kematian. Bagaimana mereka bisa menyaingi Raja Surgawi Surga ke-7? Selain itu, ini adalah Raja Surgawi Surga ke-7 yang memiliki kecakapan pertempuran Raja Surgawi Surga ke-8. Kalian pergi dulu, Ling Han berteriak. Setelah merenung sejenak, dia segera membuat keputusan. Dia tidak bisa meninggalkan kekuatan sumber langit dan bumi itu. Pertama-tama, mereka bisa membuatnya menjadi lebih kuat. Kedua, jika kekuatan sumber itu jatuh ke tangan kekuatan kegelapan, mereka akan selangkah lebih dekat ke invasi skala penuh dari kekuatan kegelapan. Dia harus mencoba ini. Bagaimanapun, kepercayaan dirinya berasal dari keberadaan menara hitam. Kami akan menemanimu, Permaisuri segera berkata. Tidak, hanya jika kamu pergi, aku bisa keluar semua, kata Ling Han. Jika menara hitam melepaskan kekuatan penuhnya, dia percaya bahwa kekuatannya yang luar biasa dapat menyaingi Raja Naga Hitam atau bahkan menekannya. Namun, itu mungkin juga menarik perhatian monster tua itu. Dengan demikian, dia tidak dapat memiliki kerentanan di sekitarnya. Permaisuri adalah orang yang tegas, dan dia segera mengangguk mengerti. Dia menyeret Hun Yu yang berteriak bersamanya saat dia melompat ke arah Lu Hairong. Lu Hairong juga tidak berusaha membujuk Ling Han. Karena dia adalah penerus dari makhluk perkasa itu, dia perlu memiliki keberanian seperti itu. Selain itu, dia mungkin juga memiliki kemampuan untuk memetik keberuntungan dari api. Ayo pergi, dengan lambaian tangannya, dia segera meraih Permaisuri dan yang lainnya. Dia kemudian segera berlari ke kejauhan. Serangga bau Raja Naga Hitam mencibir. Tindakan mereka tidak luput dari pandangannya, dan dia segera meluncurkan serangan biasa, bertujuan untuk membunuh Lu Hairong dan yang lainnya. Namun, Raja Surgawi Abadi menghalanginya tepat waktu, segera memblokir serangannya. Hanya ini yang dibutuhkan Lu Hairong untuk menembus langit dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Dengan angin kacau mengamuk melalui kehampaan, bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 tidak akan dapat menemukan Lu Hairong dan yang lainnya. Menara kecil, arahkan aku ke sumber kekuatan langit dan bumi, Ling Han berkata dengan ekspresi tegas. Dia pasti harus mendapatkan kekuatan sumber langit dan bumi itu. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia harus melepaskannya dari kekosongan ini.
Mereka pasti tidak bisa jatuh ke tangan Raja Naga Hitam. Ikuti bimbingan saya, menara kecil. Tampaknya menyadari gawatnya situasi juga, dan secara mengejutkan tidak menggoda atau berdebat dengan Ling Han. Sebaliknya, itu segera mulai membimbingnya menuju kekuatan sumber langit dan bumi. Chapter 2115. Dua sumber kekuatan surga dan bumi. Ling Han melirik pertempuran sengit sebelum dengan tegas pergi. Dia tidak bisa membantu Xiao Gu dan Raja Surgawi Abadi sama sekali. Namun, jika dia dapat menemukan kekuatan sumber langit dan bumi dan memperoleh atau melepaskannya, dia dapat mencapai tujuannya dalam perjalanan ini. Adapun Raja Naga Hitam, dia hanyalah elit lain. Terlepas dari seberapa kuat seseorang, jika mereka bukan yang mulia surgawi, pengaruh mereka terhadap dunia hanya terbatas. Ini adalah kasusnya meskipun dia adalah Raja Surgawi Surga ke-7. Sementara itu, Raja Naga Hitam lebih tidak akan mengindahkan Ling Han. Bagaimanapun, Lu Hairong sudah melarikan diri, jadi dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikan Ling Han lagi. Sebaliknya, dia akan memusatkan perhatian penuhnya untuk menekan Xiao Gu. Raja Surgawi Abadi sudah menjadi orang kuno dan mati, jadi tidak perlu membuang waktu dan usaha untuknya. Boom, 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 gelombang kejut pertempuran berdesir keluar. Ini adalah pertempuran sengit antara Raja Surgawi, dan itu lebih merupakan bentrokan antara para raksasa tingkat puncak. Ling Han diam-diam menavigasi pergi, mengikuti bimbingan menara kecil. Namun, ini bukanlah perjalanan yang mudah. Panduan menara kecil sangat sederhana, tidak lebih dari instruksi untuk naik, turun, kiri, atau kanan. Masalahnya adalah, bagaimanapun, bahwa mungkin ada rintangan seperti gunung di depannya. Bagaimana Ling Han bisa melewati rintangan ini? Gunung dan batu besar biasa secara alami tidak ada masalah. Namun, di mana ini? Ini adalah benua di mana bahkan pertempuran sengit antara Raja Surgawi hanya dapat menyebabkan kerusakan dalam jumlah terbatas. Dengan demikian, bagaimana mungkin Ling Han merusak gunung-gunung ini dan dengan paksa melintasinya, akan sia-sia bahkan jika dia 10.000 kali lebih kuat. Dengan demikian, dia hanya bisa menavigasi di sekitar pegunungan ini. Terkadang dia akan pergi terlalu jauh, dan terkadang dia tidak akan pergi cukup jauh. Bagaimanapun, dia harus mengambil jalan memutar di sana-sini, dan ini membuatnya sedikit pusing. Dia hanya bisa mengatakan bahwa medan lembah ini terlalu rumit. Bahkan, dia bisa menganggapnya sebagai formasi. Ini sebenarnya sangat mungkin. Bagaimanapun, lembah ini adalah tubuh kuali, yang digunakan untuk memurnikan harta karun terpenting. Karena itu, apakah aneh ada formasi di dalam kuali ini? Terus maju. Itu hanya di depan, sedikit lagi kami sampai, seru menara kecil. Mayat tergeletak di depan Ling Han. Ini adalah seorang kultivator berjubah ungu, dan masih ada pengocok lalat di tangannya. Namun, hanya bagian bawah kocokan lalat yang tersisa. Ada lubang menganga di dadanya, lubang yang langsung menembus jantungnya. Selain itu, tidak ada luka lain pada mayat itu. Ini kemungkinan besar adalah luka yang fatal. Ada simbol api di dahi pembudidaya, dan ada juga bunga yang tumbuh dari dadanya. Bunga ini sejernih dan transparan seperti batu giok. Namun, meskipun bunga itu tepat di depan matanya, setelah diperiksa lebih dekat, seolah-olah itu tidak ada sama sekali. Itu sangat halus. Kekuatan sumber api, Ling Han bergumam dengan sedikit kekecewaan. Dia sudah memiliki 9 surga api. Jadi itu tidak akan berarti banyak bahkan jika dia mendapatkan kekuatan sumber lain dari elemen api. Kekuatannya pasti akan tumbuh, tetapi tidak dalam jumlah yang sangat signifikan. Dari pengamatannya, pembudidaya ini telah memiliki sumber kekuatan api. Dia juga telah mempraktikkan peraturan luar angkasa. Jadi, setelah sekarat, obat surgawi dari elemen luar angkasa telah mekar dari tubuhnya. Ini adalah ramuan hebat yang berumur 8 zaman. Ini adalah hasil yang cukup baik. Dia bisa memberikan kekuatan sumber api kepada permaisuri atau Hunyu, sementara mereka bisa menelan ramuan besar bersama-sama.
Tidak ada yang akan sia-sia. Bukan itu masalahnya, kata menara kecil. Ling Han tersendat sejenak sebelum bertanya dengan gembira, "Hah? Mungkin itu adalah sumber kekuatan luar angkasa? Bisakah kamu menggunakan imajinasimu sedikit?" Menara kecil berkata sambil mencibir. Kultivator ini adalah Raja Surgawi Api Ungu yang terkenal. Pada saat itu, dia menikmati kekayaan surga dan memperoleh dua kekuatan sumber langit dan bumi. Jadi maksudmu, simbol api dan bunga adalah sumber kekuatan langit dan bumi? Ling Han bertanya dengan heran dan senang. Sangat disayangkan bahwa tidak ada obat surgawi. Namun, mendapatkan dua kekuatan sumber langit dan bumi secara alami bahkan lebih menyenangkan. Apinya adalah api roh ungu, sedangkan kekuatan sumber luar angkasa adalah kaca kekosongan spiritual. Menara kecil menjelaskan, api roh ungu digunakan untuk membakar indera surgawi seseorang, sedangkan kaca void spiritual digunakan untuk membuat puluhan ribu klon diri sendiri. Kalau begitu ayo cepat dan dapatkan mereka, Ling Han berseru dengan penuh semangat. Aturan lama yang sama. Salurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Apakah Anda bisa berhasil atau tidak? Itu semua tergantung pada keberuntungan Anda, kata menara kecil. Ling Han mengangguk mengerti. Dia duduk bersila. Weng, dia mulai menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, di mana banyak simbol emas muncul di tubuhnya. Melihat lebih dekat, bahkan ada sedikit cahaya 9 warna di antara emas ini. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, waktu perlahan merayap. Namun, dua kekuatan sumber langit dan bumi tetap tidak bergerak dan tidak reaktif. Ling Han mengerti bahwa kekuatan sumber langit dan bumi tidak dapat dibangkitkan dengan mudah. Saat ini, bagaimanapun, waktu sangat penting. Buru-buru, saya mohon, cepatlah. Ling Han melepaskan tekadnya, mengirimkannya untuk mendekati kultivator yang sudah mati. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Meskipun Raja Surgawi sudah mati, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Selama mayat mereka tetap utuh, mereka akan memiliki kekuatan penghancur untuk melenyapkan dunia. Bisakah mereka didekati oleh pembudidaya tingkat jiwa pembagi yang sangat sedikit? Namun, Ling Han tidak punya waktu, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko ini. Senior, kamu meninggal demi melawan invasi oleh kekuatan kegelapan. Sekarang, kekuatan kegelapan telah mengumpulkan kembali kekuatan mereka, meluncurkan serangan lain. Mereka memperhatikan dua sumber kekuatan surga dan bumi Anda. Jika mereka berhasil, itu akan menjadi pukulan besar bagi kerajaan kita. Jadi, junior ini akan bertindak berani melanggar mayatmu. Tolong maafkan saya, senior. Indra surgawinya terus maju, memasuki wilayah paling berbahaya. Jika dia maju lagi, dia mungkin menderita murka guntur. Haruskah dia maju? Tentu saja dia harus. Bagaimana dia bisa mundur pada saat kritis seperti itu? Ling Han menggertakkan giginya, dan maju selangkah lagi dengan akal sehatnya. Tidak ada reaksi besar, perasaan surgawi Ling Han terus maju, mendekati tubuh pembudidaya. Indra surgawinya kemudian disalurkan ke dalam mayat. Weng, dia memasuki dunia yang sama sekali baru. Setelah mencapai tingkat Raja Surgawi, seseorang pada dasarnya akan menjadi dunianya sendiri. Bahkan, mereka bahkan bisa memelihara dunia kecil di tubuh mereka. Di mana api roh ungu, di mana kaca void spiritual, itu di sana, tubuh Ling Han masih di luar. Jadi dia bisa dengan jelas merasakan lokasi api roh ungu dan kaca kekosongan spiritual. Karena itu, dia segera mengoreksi arahnya dan maju ke suatu tempat. Dia akan mencari spiritual void glass terlebih dahulu. Membandingkan keduanya, spiritual void glass jelas lebih penting. Di dalam tubuh Raja Surgawi, waktu dan ruang kehilangan maknanya. Selain itu, hanya indera surgawi Ling Han yang masuk, jadi ini seperti saat dia berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi. Sekejap di dunia luar akan menjadi puluhan ribu tahun di dunia dalam ini. Setelah surga tahu berapa lama, sebuah lembah akhirnya muncul di hadapan Ling Han. Lembah ini sepenuhnya diukir dari kristal, dan dipadatkan menjadi segala macam bentuk dan ukuran. Ling Han berjalan masuk, hanya untuk melihat kristal melayang di udara di atas tengah lembah. Itu berkilauan dengan pancaran yang cemerlang.
Kaca kekosongan spiritual, Ling Han berjalan ke arahnya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya terbentuk dari indera keilahiannya, jadi kontak fisik apapun akan menjadi kontak dengan indera keilahiannya. Weng, kaca void spiritual segera bereaksi terhadap pendekatannya, dengan kolom cahaya membubung ke langit. Anehnya, bagaimanapun, dia tidak dapat menentukan warna kolom cahaya ini. Mereka tampak transparan, namun mereka tampak berwarna-warni pada saat yang sama. Mereka sangat aneh. Ayo, ayo, ayo. Waktu perlahan merayap. 4 hari, 5 hari, 6 hari. Suara mendesing, kaca void spiritual tiba-tiba melesat ke langit. Apa itu melarikan diri? Perasaan surgawi Ling Han segera meninggalkan tubuh pembudidaya, hanya untuk melihat seberkas cahaya menembak ke langit. *CK. Suara mendesing. Garis cahaya menarik busur di langit sebelum secara mengejutkan berbalik dan dengan cepat melesat kembali. Itu menembak ke arah Ling Han. Ling Han senang, dan dia segera melepaskan pertahanannya, membiarkan seberkas cahaya mengenainya. Garis cahaya langsung menyatu ke dahi Ling Han. Dia telah memperoleh kaca void spiritual, kekuatan sumber kelima dari langit dan bumi. Ling Han tertawa terbahak-bahak. Namun, dia tidak punya waktu untuk merayakannya, dan dia buru-buru membuat ruang di dantiannya untuk ditempati oleh kekuatan sumber baru ini. Selanjutnya, sudah waktunya untuk mendapatkan sumber kekuatan api. Chapter 2116. Tanah asal kekacauan kura-kura hitam. Dengan source power of space baru memasuki tubuhnya, tidak dapat dihindari bahwa akan ada perjuangan dan konflik antara source powers. Untungnya, Ling Han sudah terbiasa dengan konflik semacam ini. Dia akan mengizinkan 5 kekuatan sumber untuk bertarung sepuasnya sebelum dia menengahi untuk mereka, dan bertindak sebagai pembawa damai. Meskipun 9 surga api dan sumber air suanyin keduanya telah diekstraksi dari tubuhnya, sumber mereka masih terukir di dalam dirinya, dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bergerak. Setelah berurusan dengan kaca void spiritual, sudah waktunya baginya untuk mendapatkan api roh ungu. Ini sedikit lebih sulit. Ini karena Ling Han tidak bisa menyerap kekuatan sumber ini. Namun, dia masih harus meyakinkan kekuatan sumber langit dan bumi ini untuk pergi bersamanya. Ini adalah tugas yang sangat sulit. Bagaimanapun, dia akan mencobanya. Karena itu adalah sumber kekuatan langit dan bumi, kemungkinan besar memiliki beberapa bentuk perasaan. Ling Han menyesuaikan arahnya, dan tiba di kepala pembudidaya. Ini adalah lautan api. Di tengah lautan api ini, ada seekor anjing kecil yang melompat dengan gembira. Api roh ungu benar-benar berbentuk anjing. Apakah itu mengembangkan kecerdasan dan menjadi bentuk kehidupan yang unik? Hanya mengambil langkah awal untuk menjadi individu yang unik dan mandiri. Namun, masih jauh untuk menjadi bentuk kehidupan yang asli, kata Small Tower. Dengan kata lain, anjing kecil ini hanya memiliki kecerdasan anak berusia 2 hingga 3 tahun, Ling Han bergumam. Aku bisa menipunya kalau begitu. Dia berhenti di dekat lautan api, berkata, anak anjing yang menggemaskan, kemarilah. Biarkan saya melihat lebih dekat. Karena dia hanya indera surgawi pada saat ini, pidatonya secara alami ditransmisikan melalui indera surgawi juga. Tidak ada masalah berkomunikasi dengan anjing itu. Jadi, anjing kecil itu segera melihat ke atas, memiringkan kepalanya dengan ragu. Ini akan sangat menyenangkan, Ling Han melanjutkan dengan tingkahnya yang teduh. Anjing kecil itu mengambil beberapa langkah sebelum berhenti lagi. Itu memasang ekspresi ragu-ragu saat menatap Ling Han. Ayo, kemari, jika tubuh fisik Ling Han ada di sini, dia pasti akan mengambil semua jenis makanan dari menara hitam untuk memikat anjing kecil itu. Sekarang, bagaimanapun, dia hanya bisa menggunakan kata-kata untuk mengelabuinya. Anjing kecil itu berhenti dan mulai, dan hanya setelah waktu yang lama akhirnya mencapai tepi lautan api. Namun, setelah tiba di sini, sangat enggan untuk mengambil langkah lain. Ayo, kemari. Saya juga memiliki seekor anjing hitam besar.
dan kalian bahkan mungkin saling mengenal, lanjut Ling Han. Anjing kecil itu hanya memiringkan kepalanya saat melihat ke arahnya. Itu tidak menggonggong, dan juga tidak mengambil langkah maju. Jangan takut, ayolah, kata Ling Han sambil mulai melangkah mundur. Ketika dia mundur cukup jauh, anjing kecil itu mulai gelisah. Itu terus mondar-mandir, sesekali berhenti untuk melirik Ling Han. Tampaknya ragu-ragu tentang apakah itu harus pergi atau tidak. Jika kamu tidak datang sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi, kata Ling Han sambil terus mundur. Anjing kecil itu akhirnya mengambil keputusan, tiba-tiba merentangkan kakinya dan berlari ke arah Ling Han. Peng! Itu menabrak Ling Han, menyebabkan pikirannya bergidik. Sementara itu, indera surgawinya telah didorong keluar dari tubuh kultivator. Sebuah bola api mengikutinya, dan jatuh ke tubuh Ling Han. Namun, Ling Han secara alami tidak akan menyerap kekuatan sumber langit dan bumi ini. Menara kecil, dia segera berteriak dalam pikirannya. Apa kamu yakin? Menara kecil bertanya. Itu tahu apa yang dipikirkan Ling Han. Saya yakin, Ling Han menjawab tanpa ragu-ragu. Weng, sebuah menara hitam langsung terwujud, memancar dengan aura terpenting. Seolah-olah menara ini adalah surga dan bumi. Ini adalah keberadaan yang unik di antara langit dan bumi. Itu adalah menara tiga alam. Bola api langsung berhenti. Meskipun ini hanya bola api, Ling Han masih bisa merasakan semacam tekad yang memancar darinya. Itu menunjukkan rasa hormat dan ketakutan terhadap menara hitam. Menara hitam sedikit melebar saat menelan bola api. Dengan deru, kemudian menghilang saat kembali ke tubuh Ling Han. Ini adalah tindakan yang sangat berisiko. Menara tiga alam terlalu kuat, dan bahkan telah melampaui tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Dengan demikian, kemunculannya di dunia pasti akan memicu gelombang kejut di antara langit dan bumi. Yang mulia dapat dengan mudah merasakan gangguan ini. Ling Han hanya berani melakukan ini karena ini dalam kehampaan. Ada angin kacau tak terbatas, dan mereka bisa sangat meredam gelombang kejut yang disebabkan oleh menara tiga alam. Ada kemungkinan 90% bahwa dia bisa menghindari deteksi yang mulia surgawi. Jika ini adalah lingkungan biasa, kecuali menara kecil bisa menekan aura menara hitam, Ling Han pasti tidak akan berani bertindak gegabah. Namun, karena dia memiliki peluang 90% untuk menghindari deteksi, dia bersedia bertaruh. Semuanya tetap tenang. Ling Han menghela nafas lega. Jika yang mulia surgawi benar-benar turun, situasinya akan sia-sia bahkan jika menara hitam melepaskan kekuatan penuhnya. Kau salah, kata menara kecil dengan bangga. Jika saya menghadapi mereka secara langsung, saya tentu saja bukan tandingan mereka. Namun, membantu Anda melarikan diri tidak akan menjadi masalah sama sekali. Hanya saja Anda akan menjadi sasaran orang-orang tua itu, dan Anda tidak perlu berpikir untuk meninggalkan menara hitam lagi. Kalau tidak, satu-satunya nasibmu adalah kematian. Ling Han mengangguk mengerti. Jika dia tidak perlu menggunakan menara hitam, sebaiknya dia tidak menggunakannya. Ayo pergi, saatnya mencari sumber kekuatan langit dan bumi berikutnya. Menara kecil terus membimbingnya. Setelah sehari, mereka menemukan sebuah batu besar. Apakah ada Raja Surgawi yang terkubur di bawahnya? Ling Han bertanya. Salah, ini adalah Raja Surgawi, menara kecil menjawab dengan mencibir. Hah, ini batu, ini adalah Raja Langit Batu Azure, yang merupakan batu biasa sebelum mencapai Dao. Karena dia duduk di atas selama pengasingannya, dia memperoleh kesadaran dan mengembangkan kecerdasan. Pada akhirnya, dia bahkan menjadi Raja Surgawi, kata menara kecil. Karena dia mencapai Dao sebagai batu, juga sangat mudah baginya untuk menerima pengakuan dari sumber kekuatan bumi. Karena itu, dia mendapatkan tanah asal kekacauan kura-kura hitam. Ling Han mengangkat tangannya dan bertanya, tunggu, Anda mengatakan Raja Langit Batu Azure duduk di atas siapa selama kultivasi mereka? Bodoh, kita tidak bisa menyebut namanya. Orang ini terlalu kuat, jadi menyebut namanya akan langsung menarik perhatiannya. Kamu mau mati?
Menara kecil berbicara kepada Ling Han seolah-olah dia adalah orang yang terbelakang. Apakah dia salah satu dari 3 yang mulia surgawi? Ling Han bertanya. Menara kecil tidak mengejeknya kali ini. Ling Han benar-benar penasaran. Siapakah ketiga yang mulia surgawi ini? Namun, jika dia bertanya, menara kecil pasti akan mengatakan bahwa dia tidak bisa menyebutkan nama atau gelar mereka. Kalau tidak, ini akan menarik perhatian mereka. Dengan satu pemikiran, yang mulia surgawi ini bahkan mungkin terwujud di hadapan mereka. Pada saat itu, Ling Han tidak punya pilihan selain mundur ke dalam menara hitam dan menghabiskan sisa hidupnya dengan melarikan diri. Ling Han menyingkirkan rasa penasarannya. Ada hal-hal yang lebih penting untuk ditangani pada saat ini. Di dalam batu karang ini, ada kekuatan sumber langit dan bumi. Ini adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan saat ini. Dia duduk dan mulai menyalurkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, menarik kekuatan sumber bumi di dalam batu. Gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan terlalu kuat, karena merupakan teknik kultivasi yang diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi, sehingga memiliki kemampuan yang kuat untuk menarik kekuatan sumber langit dan bumi. Jadi, tidak lama kemudian batu itu mulai bersinar. Buk, 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 seolah-olah batu itu memiliki kehidupan, dan seolah-olah memiliki jantung yang berdetak. Cepat, datang ke sini. Ling Han tidak punya banyak waktu. Pertarungan antara Raja Naga Hitam, Raja Surgawi Abadi, dan Xiao Gu bisa berakhir kapan saja, dan mungkin saja Raja Naga Hitam muncul di hadapannya kapan saja. Jika itu terjadi, dia harus mundur ke dalam menara hitam atau dibunuh. Bagaimanapun, dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kekuatan sumber langit dan bumi ini. 3 hari berlalu, dan seluruh batu itu sekarang bersinar. Kemudian menjadi transparan, memperlihatkan balok tanah 5 warna di tengahnya. Blok tanah ini terus berubah menjadi segala macam bentuk dan sosok. Batu itu tiba-tiba terbelah, dan balok tanah 5 warna dengan penuh semangat melesat ke udara sebelum terbang menuju Ling Han. Balok tanah 5 warna menghantam kepala Ling Han sebelum menyatu ke tubuhnya. Ledakan, gelombang kekerasan langsung melonjak melalui dantian Ling Han. Kekuatan sumber bertarung satu sama lain lagi, mencoba menaklukkan lebih banyak tanah untuk diri mereka sendiri. Baik, dia akan terus bertindak sebagai pembawa damai. Chapter 2117. Tanganku mulai lelah karena panen yang kaya ini. Karena dia sudah memiliki banyak pengalaman sebelumnya, Ling Han dapat dengan mudah menyelesaikan konflik antara 6 kekuatan sumber. Mereka masing-masing menetap di daerah dantiannya. Bagaimanapun, dia akhirnya mendapatkan kekuatan sumber masing-masing dari 5 elemen. Clash of Source Powers-nya yang hebat sekarang bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Berhentilah memberi selamat pada dirimu sendiri, cepat dan lanjutkan, kata menara kecil dengan tidak sabar. Ling Han mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak punya waktu untuk menyelidiki penggunaan tanah asal kekacauan kura-kura hitam saat dia berdiri untuk pergi. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di tepi sungai yang lebar. Ini adalah sungai yang luar biasa, karena isinya bukan air. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kilat yang kacau. Jelas bahwa ini mengarah ke sumber kekuatan petir. Ling Han tanpa sadar memikirkan Kaisar Surgawi Guntur dan Api. Pada saat itu, dia telah mengikuti sungai kilat sebelum menemukan tempat peristirahatan indera surgawinya. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia telah memulihkan kultivasi immortal Pelestiernya? Akan sangat sulit baginya untuk membalas dendam, bukan? Bagaimanapun, dia tampaknya telah menyinggung elit Ascending Origin Tier. Terlepas dari seberapa luar biasa Kaisar Surgawi Petir dan Api, masih perlu jutaan tahun baginya untuk mencapai tingkat asal naik, kan? Ini memperhitungkan fakta bahwa dia sudah menjadi keajaiban di antara keajaiban. Ling Han melepaskan diri dari pikiran acak ini. Kekuatan sumber petir adalah kekuatan sumber lain yang tidak dia miliki. Jika dia mendapatkannya,
dia akan sekali lagi tumbuh secara signifikan lebih kuat. Apakah ada yang mendapatkan 9 kekuatan sumber sebelumnya? Dia tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, menara kecil menjawab tanpa ragu-ragu. Siapa pemilik asli menara hitam? Jawab menara kecil. Ada nada melankolis dalam suaranya. Ling Han langsung terdiam. Itu sebagian besar karena dia mempraktikkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan sehingga dia dapat memperoleh 6 kekuatan sumber langit dan bumi. Jika tidak, jika dia mengandalkan dirinya sendiri, mungkin dia bahkan tidak bisa mendapatkan satu pun kekuatan sumber. Sebagai perbandingan, jurang pemisah antara dia dan pemilik asli menara hitam sangat jelas. Jangan berkecil hati, kata menara kecil. Yang mulia surgawi dapat memperoleh 9 kekuatan sumber surga dan bumi hanya karena dia memutuskan kultivasinya sendiri setelah mencapai surga ke-9. Sebelum memulai kehidupan barunya, dia telah membuat gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Ling Han tercengang setelah mendengar ini. Ternyata, Ji Wuming bukan satu-satunya raja surgawi surga ke-9 yang memutuskan kultivasinya sendiri, namun, ini juga membuatnya merasa jauh lebih baik. Paling tidak, orang itu juga tidak bisa mendapatkan 9 sumber kekuatan langit dan bumi sejak awal. Dia melangkah maju, dan tidak lama kemudian dia mencapai ujung sungai petir. Sebuah genangan petir muncul di hadapannya, dan di dalamnya ada busur cairan petir biru yang berderak. Petir yin tanpa batas, kata menara kecil. Aturan lama yang sama, Ling Han bertanya. Ling Han mulai menyerap kekuatan sumber. Dengan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, menyerap kekuatan sumber langit dan bumi bukanlah tugas yang sulit. Masalahnya sekarang adalah waktu. Ling Han tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Setelah 9 hari penuh, Ling Han akhirnya berhasil membangkitkan dan menyerap kekuatan sumber langit dan bumi ini. 4 kekuatan sumber surga dan bumi pertamaku semuanya membutuhkan upaya selangit untuk mendapatkannya. Namun, sekarang, seolah-olah aku bisa mendapatkannya dengan anggukan kepalaku. Perbandingan ini membuatku merasa tertekan, kata Ling Han dengan emosi. Berhenti bertingkah menyedihkan setelah kamu menerima manfaat, menara kecil dimarahi. Ling Han terkekeh setelah mendengar ini. Bagaimanapun, jika seseorang tidak membutuhkannya, siapa yang mau menghabiskan banyak usaha? Namun, hal-hal yang benar-benar terlalu mudah sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Mengikuti bimbingan menara kecil, dia mulai mencari kekuatan sumber kelima dari langit dan bumi. Setelah berjalan sebentar, Ling Han berhenti. Ada mayat di depannya. Sangat normal untuk menemukan mayat di sini. Bagaimanapun, ini adalah medan perang kuno, jadi akan aneh jika tidak ada mayat. Namun, mayat ini sangat aneh. Meskipun itu humanoid, fitur-fiturnya sangat aneh. Itu memiliki sepasang kuku sapi, dan tubuhnya juga hitam pekat dan tertutup sisik. Ada sepasang sayap jangkrik tipis di punggungnya, dan matanya yang besar hampir menutupi separuh wajahnya. Sementara itu, mulutnya setipis dan sepanjang mulut nyamuk, dan sudah melampaui apa yang bisa disebut mulut. Menyebutnya bagian mulut arthropoda akan lebih pas. Ling Han telah menemukan makhluk dari berbagai ras sebelumnya. Mengenai mereka yang bisa berubah bentuk, meskipun mereka akan mempertahankan beberapa fitur ras mereka, dia pasti belum pernah menemukan hal seperti ini sebelumnya. Ini adalah elit dari alam asing, menara kecil tiba-tiba berkata. Manusia dari alam asing terlihat seperti ini, sangat jelek, komentar Ling Han. Ini adalah elit Lotus ke-18. Untuk menghentikannya, wilayah kami mengirim 4 raja surgawi surga ke-9. Namun, meski begitu, salah satu raja surgawi surga ke-9 masih terbunuh, kata menara kecil. Hanya untuk menghentikannya, Ling Han bertanya dengan ekspresi serius. Kesulitan menghentikan elit dan membunuh elit benar-benar berbeda. Jika bahkan menghentikan seseorang membutuhkan 4 elit dengan tingkat yang setara, terutama makhluk terpenting seperti Raja Surgawi Surga ke-9, seberapa kuatkah para elit dari alam asing? Ya, hanya untuk menghentikannya, jawab menara kecil dengan suara tegas. Kamu juga bisa menghargai sifat serius dari pertempuran ini sekarang, kan? Apakah elit asing ini sangat kuat?
Atau apakah mereka semua sekuat ini? Mereka semua sekuat ini. Ling Han benar-benar tercengang setelah mendengar ini. Mereka yang bisa menjadi Raja Surgawi surga ke-9 semuanya adalah keajaiban kelas atas. Bahkan jika ada celah dalam kemampuan di antara mereka, celah ini seharusnya tidak terlalu besar. Namun, setiap elit acak dari alam asing dapat menyaingi 4 elit dari alam surgawi. Tidak heran jika alam surgawi hanya bisa memilih untuk bertahan dan tidak melakukan serangan balik. Tidak heran jika mereka tidak bisa mengalahkan badai kegelapan secara menyeluruh. Selain itu, ini memperhitungkan fakta bahwa para elit dari alam asing mengalami penindasan dari langit dan bumi kita setelah memasuki alam surgawi. Jika tidak, mereka akan menjadi lebih kuat. Menara kecil mengungkapkan fakta yang bahkan lebih brutal. Syukurlah, Ling Han mengangguk mengerti. Syukurlah alam surgawi tidak melakukan serangan balik. Jika tidak, mereka akan menghadapi pembantaian sepihak. Alam kuno telah dibagi menjadi 2, alam abadi dan dunia bawah. Apakah ini karena alam asing? Ling Han tiba-tiba teringat pertanyaan yang telah lama mengganggunya. Ya, tapi juga tidak, jawab menara kecil. Ini adalah jawaban yang membingungkan. F***CK. Jika ya, maka itu. Jika tidak, maka tidak. Jawaban macam apa ini? Alam kuno yang terbelah menjadi 2 memang terkait dengan invasi alam asing. Namun, itu hanya pemicu. Alasan mendasar masih terkait dengan alam surgawi itu sendiri, jelas menara kecil. Alasan apa itu? Ling Han bertanya. Ini melibatkan yang mulia surgawi, jadi sebaiknya Anda tidak bertanya, jawab menara kecil. Itu menolak untuk menjawab pertanyaan Ling Han. Terkait dengan yang mulia surgawi lagi. Namun, ini masuk akal. Jika bukan yang mulia surgawi yang telah melampaui peraturan langit dan bumi, siapa lagi yang bisa membagi alam kuno menjadi 2? Selain itu, hanya atas perintah yang mulia surgawi, seluruh alam surgawi akan mematuhi dan mengikuti. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang berani membawa orang-orang dari alam kuno ke alam surgawi. Namun, ada hal lain yang membuat Ling Han penasaran. Apa alasannya? Mereka sudah menjadi yang mulia surgawi yang terpenting, jadi bagaimana mereka bisa takut pada beberapa orang yang naik dari alam kuno? Namun, ini melibatkan ketiga monster tua itu, jadi menara kecil pasti tidak akan memuaskan rasa penasarannya. Jika tidak, jika mereka berani menyebut nama atau gelar ketiga yang mulia surgawi itu, secercah kesadaran mereka akan turun. Pada saat itu, hal-hal akan benar-benar menjadi merepotkan. Lupakan saja. Mari kita dapatkan kekuatan sumber surga dan bumi terlebih dahulu. Ling Han terus maju. 3 hari kemudian, ia memperoleh kekuatan sumber kelima dari langit dan bumi, emas hitam matahari surgawi. Namun, sayang sekali dia sudah tidak membutuhkan kekuatan sumber ini. Dia menempatkannya di dalam menara hitam, dan proses ini membuatnya tegang tanpa sadar. Dia takut menarik perhatian ketiga monster tua itu. Baiklah, bahkan jika ada lebih banyak kekuatan sumber langit dan bumi yang tidak dapat kamu gunakan, kamu tidak dapat menempatkannya di dalam menara hitam lagi. Meskipun ada 90% kemungkinan tidak akan ditemukan, semakin banyak risiko yang Anda ambil, semakin tinggi kemungkinan ditemukan, kata Small Tower dengan suara serius. Itu mencegah Ling Han mengambil risiko lebih lanjut. Ling Han merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Permaisuri dan Hunyu keduanya bisa mendapatkan kekuatan sumber langit dan bumi. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan sumber langit dan bumi untuk bertindak sebagai jiwa mereka yang terbagi lagi. Dengan demikian, memiliki satu lebih atau lebih sedikit tidak akan membuat terlalu banyak perbedaan. Masih ada kekuatan sumber pembantaian di depan. Chapter 2118. Pedang melonjaki. Di masa lalu, Ling Han pasti tidak akan membayangkan bahwa kekuatan sumber pembantaian sebenarnya adalah sehelai rumput. Pembantaian hanyalah sejenis regulasi. Itu tidak memiliki manifestasi fisik, jadi ketika kekuatan pembantaian sumber asli hancur,
kekuatan regulasinya berkumpul di bilah rumput ini, memungkinkannya untuk tetap tidak bisa dihancurkan melalui beberapa zaman. Dengan kata lain, bilah rumput ini telah menjadi kekuatan sumber langit dan bumi yang baru, kata menara kecil. Ling Han melihat bilah rumput. Tingginya hanya 3 inci, dan hanya memiliki 4 daun, yang masing-masing berwarna hijau zamrud dan berbentuk seperti pedang. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini tidak terlihat seperti bilah rumput aneh yang memiliki kekuatan sumber pembantaian. Astaga, embusan angin gunung melesat melewatinya, menyebabkan dedaunan sedikit bergidik. Bilah pedang Qi langsung terbentuk sebelum menebas ke dalam kehampaan. Pemandangan mengerikan pun terjadi. Sebuah celah secara brutal terkoyak di udara, dan angin yang kacau terseret dengan paksa untuk berhenti. Celah itu sangat besar. Mata Ling Han melotot tak percaya. Ini adalah kekuatan sumber pembantaian, kekuatan sumber yang dipenuhi dengan kehancuran dan kekerasan. Cepat dan serap. Raja Naga Hitam telah meninggalkan banyak formasi di sekitarnya, melemahkan perlawanan dari kekuatan sumber pembantaian. Jika kita membiarkannya, dia akan dapat menyerapnya dalam 100.000 tahun, kata menara kecil dengan suara serius. Ling Han mengangguk sebagai jawaban, dan dia buru-buru mulai menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Namun kali ini, gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan secara mengejutkan gagal berfungsi. Bilah rumput tetap tidak responsif terhadap pendekatan Ling Han. Apa yang sedang terjadi? Peraturan pembantaian belum menyatu ke dalam gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, Small Tower menjelaskan. Dari kelihatannya, kamu harus menemukan sesuatu sendiri. Ling Han sedikit kecewa dengan hasil ini. Namun, dorongan kuat dengan cepat menyusulnya. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan pembantaian sumber ini dengan kemampuannya sendiri, itu akan menjadi pengakuan terbaik atas kekuatannya. Untuk mendapatkan kekuatan sumber langit dan bumi sebagai pembudidaya tingkat jiwa pembagi, mungkin tidak ada yang bisa mencapai ini. Bahkan jika mereka bisa, mereka kemungkinan besar akan membutuhkan bantuan dari orang tua mereka. Ling Han melepaskan pikirannya untuk berkomunikasi dengan bilah rumput. Perbedaan terbesar antara dia dan Raja Naga Hitam adalah perbedaan mendasar. Raja Naga Hitam sekarang mempraktikkan sistem kultivasi alam asing. Dalam arti mendasar, dia tidak lagi menjadi bagian dari dunia ini. Dengan demikian, kekuatan sumber langit dan bumi juga akan merasakan perlawanan dan rasa jijik bawaan terhadapnya. Mereka pasti tidak akan menunjukkan keintiman padanya. Jadi, Raja Naga Hitam tidak punya pilihan selain menggunakan formasi yang perlahan akan melemahkan perlawanan dari kekuatan sumber ini seiring waktu. Kemampuannya sangat mencengangkan, dan ditambah lagi dengan kultivasi surga ketujuhnya, dan sangat mungkin dia bisa berhasil. Sekarang setelah Ling Han tiba, bagaimanapun, dia tanpa disadari telah membuka jalan baginya. Memang, budidaya Ling Han jauh lebih rendah daripada Raja Naga Hitam. Namun, dia benar-benar makhluk dari alam surgawi. Jika kekuatan sumber dipaksa untuk membuat pilihan, apakah ia akan memilih musuh bebuyutan atau kerabat yang tidak dikenal? Dengan demikian, Ling Han telah menghadapi beberapa rintangan ketika mendapatkan beberapa kekuatan sumber langit dan bumi sebelumnya. Ini sebagian berkat gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan sebagian berkat persiapan yang dibuat oleh Raja Naga Hitam. Namun, jika Raja Naga Hitam mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan menerima pujian dengan senyum di wajahnya. Sebaliknya, dia akan menjadi liar karena marah. Kerja kerasnya selama puluhan miliar tahun, itu semua telah dicuri oleh seorang kultivator tingkat jiwa pembagi yang sangat sedikit. Dengan demikian, kesulitan mendapatkan sumber kekuatan pembantaian ini juga beberapa kali lebih kecil dari yang seharusnya. Jika tidak, seorang pembudidaya tingkat pembagi jiwa yang berani mendapatkan kekuatan sumber pembantaian, satu ledakan pedang Qi akan memotong mereka menjadi berkeping-keping. Karena ini adalah sumber kekuatan pembantaian, dia akan mencoba menariknya dengan semangat juangnya. Ling Han melepaskan semangat juangnya yang mengamuk. Ini adalah aura yang tidak akan menyerah bahkan sebelum musuh yang kuat. Jadi bagaimana jika lawannya adalah Ji Wuming, reinkarnasi dari Raja Surgawi Surga ke-9? Dia dipenuhi dengan semangat juang,
dan dia dipenuhi dengan keyakinan bahwa suatu hari dia bisa mengalahkan lawan ini. Dia terbakar dengan semangat, dan semangat juangnya menjadi sesuatu yang nyata. Seperti pedang, seperti tombak, seperti pedang, dan seperti tinju, semangat juangnya meraung seperti genderang pertempuran. Setelah waktu yang lama, bilah rumput akhirnya bergoyang sedikit. Wus, keempat daunnya bergetar, melepaskan 4 semburan pedang Qi yang kuat. Peng, peng, peng. Sebagian besar dinding gunung langsung terpotong. Ling Han tercengang dengan pemandangan ini. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan lembah ini, namun serangan dari sumber kekuatan pembantaian membuat dinding gunung terlihat seperti jeli. Kekuatan penghancurnya benar-benar menakutkan. Pada saat yang sama, ini juga membuatnya merasa lebih tertarik. Dia mempraktikkan peraturan pembantaian, tetapi bagaimana ini bisa dibandingkan dengan kekuatan sumber pembantaian? Jika dia mendapatkannya, kekuatan pertempurannya akan meningkat dengan jumlah yang signifikan. Ji Wuming, masih ada bola gairah pantang menyerah di hatinya. Jadi bagaimana jika dia bereinkarnasi dari Raja Surgawi Surga ke-9? Selama dia bekerja keras, dia pasti bisa mengatasi jurang pemisah di antara mereka dan mengalahkan lawan ini. Astaga! Bilah rumput terus bergoyang, mengirimkan semburan pedang Qi ke sekitarnya. Beberapa bilah pedang Qi tergores melewati wajah Ling Han, hanya sehelai rambut untuk memotongnya. Namun, Ling Han tetap diam seperti gunung. Dia tidak menghindar. Bahkan, untungnya dia tetap tidak bergerak. Jika dia tiba-tiba bergerak, itu mungkin akan membuatnya terkena semburan pedang Qi yang kuat. Dengan kekuatan mengerikan dari sumber kekuatan pembantaian, dihantam oleh pedang Qi pasti akan melenyapkan akal sehatnya dalam sekejap. Ling Han mengerti bahwa ini adalah ujian dari kekuatan sumber pembantaian. Itu ingin menentukan apakah dia layak diikuti. Ini adalah perkembangan yang baik. Lagi pula, jika kekuatan sumber bahkan tidak ingin mengujinya, bagaimana dia bisa berharap untuk mendapatkannya? Dia tetap tenang dan tenang, hanya melepaskan semangat juangnya yang membara. Dia ingin memberitahu kekuatan sumber pembantaian bahwa jika dia mengikutinya, dia bisa bertarung sepuasnya. Meskipun sumber kekuatan pembantaian dinamai demikian, pembantaian bukanlah substansi utama dari kekuatan sumber ini. Sebaliknya, itu adalah pertempuran. Itu akan berkembang melalui pertempuran, dan evolusi ini akan memungkinkannya untuk membunuh para elit. Ledakan, semangat juang Ling Han tidak terbatas dan membara, dan hampir akan mengembun menjadi sesuatu yang nyata. Dalam hal semangat juang saja, dia benar-benar tidak kalah dengan Raja Surgawi manapun. Ini adalah sikap pantang menyerah yang dia kembangkan sebagai seseorang yang telah berjuang dari dunia kecil. Apa bedanya bahkan jika lawannya adalah yang mulia surgawi? Ling Han tidak takut pada mereka sama sekali. Dia memiliki keyakinan bahwa dia pasti bisa mengalahkan mereka di masa depan. Bilah rumput mulai bergoyang semakin banyak, memenuhi langit dengan bilah pedang Qi. Seolah-olah ingin melenyapkan seluruh lembah. "Brat, kamu berani?" Terdengar jeritan melengking saat seekor naga hitam menukik dari kejauhan. Peng, peng, peng. Itu melepaskan kekuatannya saat melonjak, mengurangi dinding gunung di sekitarnya menjadi abu. Raja Naga Hitam telah datang. Raja Surgawi Abadi pasti telah dibaringkan untuk peristirahatan terakhir, kembali menjadi abu dan debu. Namun, bagaimana dengan Xiao Gu? Ling Han tidak bisa menahan perasaan cemas saat memikirkan hal ini. Dia selalu peduli terhadap teman-temannya. Sekarang Raja Naga Hitam menyerbu tanpa Xiao Gu. Mau tidak mau dia merasa gelisah dan khawatir pada Xiao Gu. Namun, dengan situasi mengerikan yang dia alami sekarang, sebenarnya dirinya lah yang paling perlu dia khawatirkan. Raja Naga Hitam menyerbu. Weng! Dia membuat gerakan menebas dengan cakarnya, dan cakar naga raksasa muncul dari langit. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang satu Ling Han, bahkan puluhan ribu darinya akan terbunuh oleh serangan ini, apakah dia akan jatuh pada rintangan terakhir? Namun, tepat pada saat ini, bilah rumput tiba-tiba bergoyang sedikit.
suara mendesing, semburan pedang Ki yang brilian menebas cakar naga. Saat ledakan pedang Ki menebas, cakar naga kolosal langsung terpotong menjadi dua. Ling Han senang melihat ini. Dia tidak membayangkan bahwa kekuatan sumber pembantaian akan benar-benar menyelamatkannya. Siu, bilah rumput tiba-tiba mencabut dirinya dari tanah, memperlihatkan akarnya yang panjangnya kurang dari 1 inci. Akar ini sejernih kristal, dan mereka memiliki semacam keindahan yang tak terlukiskan. Bilah rumput melesat ke arah Ling Han. Meskipun telah memblokir serangan Raja Naga Hitam, itu karena Raja Naga Hitam telah melepaskan serangan dari jarak yang sangat jauh. Selain itu, dia juga belum melepaskan kekuatan penuhnya. Lagi pula, apakah dia perlu melepaskan kekuatan penuhnya untuk membunuh seorang kultivator tingkat jiwa pembagi yang sangat sedikit? Namun, untuk serangan berikutnya, Raja Naga Hitam pasti akan melepaskan kekuatan penuhnya. Itu pasti tidak bisa diblokir. Kekuatan sumber masih ragu-ragu pada awalnya, tidak yakin apakah itu harus mengikuti Ling Han atau tidak. Sekarang setelah ditekan oleh Raja Naga Hitam, bagaimanapun, ia segera mengabaikan keraguannya, dan langsung melompat ke Ling Han. "Bocah, jika kamu berani menyerap kekuatan sumber pembantaian, aku akan membuatmu mengalami siksaan terburuk yang bisa dibayangkan." Raja Naga Hitam meraung. Seorang Raja Surgawi yang perkasa benar-benar mengancam seorang pembudidaya tingkat jiwa pembagi yang sangat sedikit. Ini tak terbayangkan. Namun itu memang terjadi pada saat ini. Namun, bagaimana Ling Han bisa memperhatikannya? Dia mengendurkan tubuhnya dan menunggu kedatangan bilah rumput. Siu, bilah rumput menghilang dengan sekejap, menyatu ke dahi Ling Han. Chapter 2119. Cara untuk pergi. Berengsek, berengsek, kemarahan Raja Naga Hitam membakar langit, niat membunuhnya membara seperti lautan. Dia mengirimkan serangan telapak tangan lagi ke Ling Han. "Iya ya," sebuah suara yang familiar terdengar. Xiao Gu muncul, tapi kali ini, Xiao Gu tidak lagi berwujud manusia, melainkan tulang yang tersebar di Celestial Qi. Praktis mengabaikan semua aturan ruang, dia langsung muncul di depan Ling Han. Boom! Serangan Raja Naga Hitam turun. Xiao Gu langsung dikirim terbang. Jika dia sendirian, dia jauh lebih rendah daripada Raja Naga Hitam, dan tidak akan memenuhi syarat untuk memblokir serangan Raja Naga Hitam. Namun, tubuh aslinya sekuat logam surgawi, dan bahkan setelah menerima pukulan dari Raja Naga Hitam, dia masih tidak rusak. Badai energi yang menakutkan melonjak melewati. Ini adalah pukulan dahsyat yang melampiaskan kemarahan Raja Surgawi Surga ke-7. Hong, panjang, energi berwarna hitam melonjak melalui seluruh lembah dengan keras dan berubah menjadi lautan. Kekuatan regulasi yang bukan milik alam ini menyala, tetapi karena tidak dapat mencapai resonansi dan diisi ulang oleh regulasi langit dan bumi, kekuatan itu sudah menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagi langit dan bumi, energi semacam ini, peraturan semacam ini adalah penyakit. Dengan demikian, tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri sesegera mungkin, dan menghapus energi dan regulasi semacam ini. Di mana dia, sosok Raja Naga Hitam turun, tetapi tidak ada jejak lebih lanjut dari Ling Han di lembah. Dia jelas tidak dihancurkan, tetapi lebih disembunyikan ke dalam alat Dewa Tata Ruang. Dia telah melihat dengan sangat jelas. Dalam sekejap badai energi menyerangnya, sosok Ling Han menghilang dalam sekejap. Dalam hal ini, dia harus masuk ke alat Dewa Tata Ruang. Namun, alat Dewa Tata Ruang seperti apa yang bisa tetap tidak terluka setelah menerima pukulan darinya? Alat Raja Surgawi, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Dimanapun bocah ini, aku harus menemukannya. Dia benar-benar mengambil 6 kekuatan sumber langit dan bumi. Hanya ada total 9 di sini. Sialan, dia benar-benar tercela. Raja Naga Hitam menginjak kakinya. Dia mengira bahwa hanya Raja Surgawi Abadi dan Xiao Gu yang merupakan musuh terbesarnya. Dia tidak membayangkan bahwa orang yang benar-benar menusuknya dari belakang hanyalah seekor semut di matanya. "Jangan biarkan aku menemukanmu, atau aku akan memberitahumu apa artinya neraka di bumi." Dia bersumpah dengan keras. Indra surgawinya menyebar, dan mulai mencari Ling Han di seluruh dunia.
bisakah dia menemukan Ling Han? Jawabannya adalah negatif. Bukan karena kemampuan penyembunyian menara hitam yang sangat kuat, melainkan karena Ling Han tidak lagi berada di daratan ini. Setelah dipukul oleh Raja Naga Hitam, menara hitam telah membubung ke langit dengan semua kotoran dan debu lainnya. Kemudian, itu tersapu ke dalam ruang hampa, dan langsung diterbangkan oleh badai energi. Segera, menjadi tidak diketahui seberapa jauh itu telah tersapu. Di dalam menara hitam, Ling Han tergeletak di tanah, terengah-engah. Baru saja, itu benar-benar sangat berbahaya. Jika bukan kekuatan sumber pembantaian dan Xiao Gu yang masing-masing memblokir pukulan untuknya, dia mungkin tidak akan punya waktu untuk masuk ke menara hitam. Terlalu berbahaya, pungkasnya, jika dia harus mempertaruhkan nyawanya pada kemungkinan orang lain menyelamatkannya. Bagaimana jika suatu hari tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya? Namun, jika saya tidak mengambil risiko pada saat itu, saya tidak akan bisa mendapatkan kembali kekuatan sumber pembantaian. Tidak ada alternatif lain. Lanjutnya, aku masih bisa menggunakan Rising from the Ashes dan memiliki modal untuk mati sekali. Dia meletakkan masalah ini terlebih dahulu dan mulai memeriksa dirinya sendiri. Ada total 8 kekuatan sumber, dia hanya tinggal satu sumber daya lagi dari batas maksimum 9. Tampaknya menjadi tugas yang sangat sulit untuk mewujudkan 9 jiwa yang terbagi di Dividing Soul Tier, dan mungkin akan membutuhkan waktu puluhan miliar atau ratusan miliar tahun untuk menyelesaikannya, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan mampu melakukannya. Mengambil total 4 kekuatan sumber langit dan bumi sekaligus. Sejujurnya, saya benar-benar harus berterima kasih kepada pemimpin geng beruang setan itu. Selain itu, untuk menantu perempuan yang membawa begitu banyak keberuntungan bahkan untuk ayah mertuanya, dia pasti akan membawa lebih banyak keberuntungan lagi untuk putraku. Menantu perempuan ini pasti tidak bisa dilewatkan. Tetap saja, bagaimana aku harus pergi? Ini adalah vakum. Energi kekerasan di sini bahkan bisa menghancurkan elit Ascending Origin Tier. Tidak peduli seberapa kuat fisik Ling Han, tidak mungkin mencapai Ascending Origin Tier. Dalam hal ini, itu hanya akan melakukan bunuh diri jika dia pergi. Lalu apa yang harus dia lakukan? Tetap di dalam menara hitam, kan sampai dia berkultivasi sampai ke tingkat Raja Surgawi, itu tidak mungkin. Untuk mewujudkan jiwa bumi dan jiwa surganya, dia harus pergi ke lokasi tertentu. Itu sama untuk Immortal Palace Tier dan Ascending Origin Tier. Jika dia tinggal di dalam menara hitam, dia hanya akan terjebak di tingkat jiwa yin sepanjang hidupnya, dan kemudian seiring berjalannya waktu, dia akan diganggu oleh kesengsaraan abadi. Pada akhirnya akan datang suatu hari ketika kesengsaraan immortal menguat ke tingkat di mana umurnya akan terputus. Menara kecil, apakah ada jalan keluar? Ling Han bertanya. Ada 2 pilihan, jawab menara kecil dengan nada yang sangat tenang. Sebenarnya ada sebanyak 2 pilihan, beritahu aku tentang itu. Pertama, saya membiarkan menara hitam melepaskan kekuatannya, dan itu secara alami akan menjadi sepotong kue untuk merobek-robekan di ruang angkasa, dan kembali ke alam surgawi, kata menara kecil. Namun, jika itu terjadi, monster tua itu pasti akan menemukan keberadaanku. Ling Han menghela nafas. Meskipun ini bisa segera menyelesaikan masalah baru yang akan ditimbulkan tampaknya lebih merepotkan, jadi dia hanya bisa melewati opsi ini. Lalu, apa pilihan kedua? Kamu dapat menggunakan kekuatan sumber 5 elemen untuk melindungi dirimu sendiri, dan akan mampu menahan badai luar angkasa untuk waktu yang sangat singkat. Kemudian, Anda dapat menggunakan Great Clash of Source Powers, dan ada kemungkinan Anda dapat keluar dari ruang ini, kata Small Tower. Kalau begitu, itu sudah diputuskan. Ling Han tidak ingin membuang waktu lagi, dan segera duduk dalam posisi bersila, mulai berurusan dengan kekuatan sumber langit dan bumi di dalam tubuhnya. Pertama, itu adalah masalah yang sangat memicu migrain untuk memiliki 8 kekuatan sumber yang berbeda untuk bergaul dengan baik. Setiap sumber daya ingin memonopoli dunia di dalam dantian Ling Han. Ini tentu saja membutuhkan Ling Han untuk bermain sebagai mediator. Dan kebetulan mereka semua adalah bos. Jika salah satu dari mereka meninggalkan tubuh utama Ling Han, mereka akan memiliki kemampuan untuk membunuhnya secara instan. Dengan demikian,
Ling Han hanya bisa menyelaraskan mereka, dan tidak bisa menekan mereka dengan paksa. Ini membuatnya merasa sangat tertekan. Untungnya, dia telah menangani ke-8 kekuatan sumber langit dan bumi ini dalam 7.000 tahun, dan karena waktu berlalu dengan cepat di dalam menara hitam, dia sebenarnya hanya menggunakan 7 tahun secara real time. Mari kita coba pertahanan kekuatan sumber dulu, gumam Ling Han pada dirinya sendiri. 5 elemen mendukung dan menaklukkan satu sama lain, dan dapat menyebabkan ledakan kekuatan penghancur yang menakutkan. Pada saat yang sama, mereka juga bisa membentuk pertahanan tanpa batas melalui dukungan timbal balik mereka. Dia mulai bereksperimen. Bahkan jika waktu berlalu dengan kecepatan yang dipercepat di dalam menara hitam, dia masih menghabiskan waktu yang setara dengan 4.000 tahun secara real time untuk akhirnya memuluskan kekuatan 5 elemen sehingga mereka dapat membentuk pertahanan tingkat Raja Surgawi untuk waktu yang sangat singkat. Periode waktu kali ini sangat singkat sehingga praktis tidak ada. Dalam pertempuran yang sebenarnya, itu akan terlalu tidak efektif karena ketika serangan seorang elit ditembak, tidak mungkin itu akan melonjak sepenuhnya dalam sekejap. Lalu, apa gunanya memblokir serangan untuk sesaat? Namun, itu sangat membantu dalam memecahkan dilemanya saat ini karena Ling Han dapat mengontrol kapan dia akan menahan rentetan badai dalam ruang hampa. Dia adalah pria yang sangat berani, dan dia bergegas keluar dari menara hitam tanpa ragu sedikit pun. Boom! Badai energi yang dahsyat segera menyerangnya. Dengan keras, Ling Han segera mundur kembali ke menara hitam. Setidaknya setengah dari semua tulang di tubuhnya patah, wajahnya sepucat kertas. Hampir separuh hidupnya hilang. F***K, waktu yang bisa dipertahankan bahkan lebih pendek dari yang kubayangkan. Ketika saya keluar dan masuk kembali, saya masih diserempet oleh badai energi dan hampir mati. Ling Han merasa ketakutan yang berkepanjangan. Bahkan jika dia bisa menggunakan Rising from the Ashes untuk menghidupkan kembali dalam ruang hampa sebenarnya sama saja dengan bunuh diri lagi. Tidak, saya harus membuatnya agar waktu yang dapat dipertahankan akan diperpanjang sedikit lagi. Demi sedikit waktu tambahan ini, Ling Han menghabiskan 3.000 tahun lagi secara real time. Satu demi satu upaya, dan meskipun dia masih terluka setiap saat, tingkat lukanya menjadi lebih ringan. Akhirnya, suatu hari, dia tidak mengalami cedera sedikit pun ketika dia keluar dan masuk kembali. Baiklah, sekarang hanya bentrokan besar kekuatan sumber. Saatnya untuk melihat apakah itu bisa merobek-robekan dalam ruang hampa. Chapter 2120. Membuka lorong. Ling Han memasuki masa pengasingan yang panjang sekali lagi. Meskipun dia telah menguasai bentrokan besar kekuatan sumber dari 4 kekuatan sumber, untuk memiliki 5 bentrokan kekuatan sumber bukanlah sesuatu yang sesederhana hanya menambahkan yang lain ke dalam persamaan. Sebaliknya, dia harus membentuk hubungan interaksi timbal balik dengan 4 kekuatan sumber lainnya. Ada terlalu banyak aspek yang harus dia perhatikan pada saat yang bersamaan. Dalam proses usahanya, Ling Han bunuh diri lagi 3 kali. Untungnya, dia telah mempelajari pelajarannya. Setelah setiap kali dia menggunakan Rising from the Ashes, dia akan menunggu sampai kemampuan ini pulih untuk melanjutkan menguji tindakan berbahaya. Dia juga tidak akan menyia-nyiakan waktu. Dia sedang mempelajari 4 kekuatan sumber baru, dan kekuatan pertempurannya semakin meningkat. Faktanya, dia memiliki perasaan bahwa dia akan mampu menandingi Ji Wuming bahkan tanpa menggunakan Great Clash of Source Powers. Ini bukan tidak mungkin, karena Ji Wuming juga memiliki jurus yang kuat untuk meledakkan kekuatan bertarungnya. Ling Han hampir mendapatkan 9 kekuatan sumber langit dan bumi, dan jika ini masih tidak memungkinkan kecakapan pertempurannya yang biasa untuk mengejar Ji Wuming, itu benar-benar akan terlalu tidak adil. Bagaimanapun, Raja Surgawi Surga ke-9 juga harus menembus batas tingkat kultivasinya sendiri. Hanya saja dia bisa menggunakan lebih banyak kekuatan peraturan. 1000 tahun, 3000 tahun, 5000 tahun.
Ling Han akhirnya menyelesaikan kultivasi Great Clash of Source Powers yang baru. Dia keluar dari menara hitam dan mulai mengosongkan ruang hampa. Peng! Dia menyebarkan perisai Source Power dan kemudian meledak dengan serangan yang menakutkan. Boom! Ketika ini mendarat di ruang hampa, itu seperti kerikil kecil yang dilemparkan ke sungai besar. Percikan yang dibuat praktis dapat diabaikan. Tidak. Kekuatannya terlalu lemah. Lagi. Ling Han melanjutkan pengasingannya, dan 70 tahun kemudian, dia melakukan upaya lain. Ada beberapa perbaikan, tapi masih terlalu lemah. Lagi. Kekuatannya lebih kuat lagi, tapi masih sangat kurang. Lagi. 3000 tahun lagi berlalu, dan Ling Han sudah melupakan masalah meninggalkan ruang hampa. Sebaliknya, dia telah menempatkan semua fokus dan energinya pada masalah bentrokan besar kekuatan sumber. Kekuatan teknik rahasia ini telah dikembangkan ke tingkat yang baru di tangannya. Bentrokan 4 kekuatan sumber di masa lalu praktis dapat diabaikan dibandingkan dengan ini. 5 elemen disempurnakan, tidak hanya bisa menandingi waktu, ruang, dan peraturan lainnya, bahkan bisa jauh melampaui mereka. Bagaimanapun, ini adalah 5 jenis peraturan langit dan bumi. Boom! Ling Han keluar untuk menyerang ruang hampa seperti biasa, menguji kekuatan Great Clash of Source Powers. Dia tidak menyangka bahwa perubahan besar akan terjadi kali ini. Vakum terbelah, dan sebuah bagian terungkap. Ling Han terkejut. Bagian ini hanya muncul sesaat. Kekuatannya terlalu lemah. Lorong luar angkasa yang dia buat terlalu tidak stabil, dan hanya bisa dipertahankan sesaat. Kesuksesan Ling Han sudah kembali ke menara hitam. Dia telah menyadari bahwa dia telah berhasil merobek kekosongan pada saat ini, dan dapat kembali ke alam surgawi. Dia tertawa keras, dan kemudian keluar dari menara hitam dengan lompatan sekali lagi, dan melancarkan serangan terkuatnya. Kekosongan terbelah lagi, dan sebuah bagian terungkap. Tanpa ragu sedikit pun, dia bergegas masuk. Boom! Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan dia belum mendapatkan kembali akalnya ketika langit cerah tiba-tiba muncul di depannya. Bang! Dia jatuh dari langit, menabrak tanah dengan keras. Dia merasa bahkan organ dalamnya bergetar hebat dan merasa sangat mengerikan. Ketika dia telah memasuki ruang hampa, dia telah dilindungi oleh Lu Hairong. Tetapi sekarang dia sendiri telah melintasi ruang hampa. Perasaan seperti ini benar-benar terlalu mengerikan. Dewa, setan, suara beberapa anak terdengar di telinga Ling Han. Dia memaksa dirinya untuk membuka matanya, dan melihat 4 wajah kecil muncul di atasnya. Mereka semua mengamatinya dengan rasa ingin tahu yang besar. Ketika mereka melihat mata Ling Han terbuka, keempat anak ini terkejut, dan buru-buru menundukkan kepala mereka kembali. Ling Han berjuang untuk bangkit. Sudah cukup untuk mengalami perasaan seperti ini sekali. Dia tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Dia menegakkan tubuh dan mengamati sekelilingnya. Dia adalah kepala desa kecil. Ada jalan besar batu kapur di sini, dan di tengahnya ada sebuah sumur yang juga dibangun dari batu kapur dan sebenarnya memiliki kilau lembut di dalamnya, seperti batu kapur. Di mana tempat ini? Ling Han bertanya pada keempat anak itu. Keempat anak itu menggelengkan kepala mereka secara bersamaan, tetap waspada terhadapnya. Ling Han tersenyum dan mengeluarkan beberapa permen dari menara hitam. Dengan Hun Yu di sisinya, dia pasti tidak kekurangan makanan ringan. Aku akan memberikan ini kepada siapapun yang memberitahuku. Ini desa Wong hebat, keempat anak itu menjawab bersamaan. Ling Han tertawa keras dan membagi permen di antara keempat anak itu. Kemudian, dia bertanya, apakah Anda tahu alam surgawi yang mana ini? Tingkat kesulitan pertanyaan ini agak terlalu tinggi untuk keempat anak itu, dan keempat anak itu menggelengkan kepala dengan bodohnya. Apa yang disebut kota terdekat? Mereka masih menggelengkan kepala. Lupakan, dia sebaiknya menemukannya sendiri. Mudah-mudahan dia tidak tersapu kembali ke alam surgawi timur. Ini bukan tidak mungkin. Kekosongan dan alam surgawi tidak sesuai satu sama lain. Mungkin saja dia masuk dari alam surgawi timur, dan setelah bepergian sebentar dan kembali keluar, dia pasti sudah tiba di alam surgawi barat. Namun,
Perjalanan semacam ini tidak memiliki akurasi sama sekali, dan bahkan Raja Surgawi tidak mungkin melintasi kekosongan untuk sebuah perjalanan. Ling Han menenangkan organ dalamnya yang gemetaran, dan kemudian melompat, menggerakkan anggota tubuhnya sedikit. Dia merasa seperti dia dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Lebih dari 10.000 tahun telah berlalu secara real-time, dan dengan efek percepatan waktu dari Menara Hitam, lebih dari 10 juta tahun telah berlalu. Dia sudah lama mengolah Yin Soul Tier ke puncak. Karena itu, ia memutuskan untuk terlebih dahulu menerobos ke jiwa bumi, dan kemudian menuju ke Istana Rock. Dia memasuki desa, dan menemukan beberapa tetua desa untuk bertanya-tanya. Para pria dewasa semuanya memasuki gunung untuk berburu, sementara para wanita mengumpulkan buah-buahan liar di hutan. Hanya ada orang tua dan anak-anak di desa ini sampai malam hari. Kota terdekat di sini disebut Kota Awan Besar, kata seorang lelaki tua. Saya pernah ke sana di masa muda saya. Anak muda, itu benar-benar tempat yang makmur. Saya benar-benar memiliki dorongan untuk tidak kembali ke sini bertahun-tahun yang lalu, tetapi demi istri dan anak-anak saya masih menggertakkan gigi dan kembali. Ling Han tersenyum kecil. Bahkan jika mereka tidak berkultivasi, orang-orang dari alam surgawi memiliki umur yang sangat panjang. Biasanya, itu akan menjadi sekitar 500 tahun, dan lelaki tua ini telah hidup selama lebih dari 450 tahun, dan telah benar-benar mencapai akhir usianya. Tetapi dibandingkan dengan Ling Han, lelaki tua itu hanya akan menjadi junior dari seorang junior. Melalui waktu nyata, Ling Han telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, dan ditambah dengan efek percepatan waktu, dia sudah menjadi monster tua yang telah hidup selama lebih dari 10 juta tahun. Dipanggil sebagai pemuda oleh seseorang yang baru hidup selama lebih dari 450 tahun, Ling Han merasa sedikit geli. Tanpa dia sadari, dia telah melewati waktu yang sangat lama. Jika kamu menuju ke Great Cloud City, kamu harus menuju ke timur setelah kamu keluar dari desa. Kamu harus berjalan total 3 tahun untuk bisa sampai di sana, lanjut lelaki tua itu, lalu menepuk pundak Ling Han. Anak muda, sebaiknya kamu duduk saja di sini. Kamu terlihat cukup berbakat, jadi tidak akan sulit untuk menemukan seorang istri. Ling Han tersenyum, dan mengeluarkan pil alkimia yang dia taruh. Baginya, itu tidak berharga, tetapi bagi manusia, itu sangat berharga. Itu bisa membentuk kembali tubuh lelaki tua itu, dan mulai sekarang, dia akan menjadi kuat dan sehat. Bukan tugas yang sulit untuk terus hidup selama 200 tahun lagi. Sebenarnya, ini bukan pil alkimia untuk meningkatkan umur seseorang, jadi efeknya tidak terlalu bagus. Namun, untuk manusia, ini sudah cukup. Orang tua, hati-hati. Ling Han berdiri, dan berjalan keluar dari pondok jerami milik lelaki tua itu. Dia baru saja mengambil langkah ketika dia mendengar suara getaran yang kuat dari bumi. Itu bukan gempa bumi, melainkan sesuatu yang diciptakan oleh beberapa makhluk yang menginjak tanah. Dia berhenti sebentar. Hanya beberapa saat kemudian, dia melihat lebih dari selusin kuda tampan berpacu dari kejauhan, langsung menerobos masuk ke desa. Kuda-kuda ini bukan jenis manusia biasa, tetapi memiliki sepotong garis keturunan suku naga. Kuku mereka ditutupi dengan sisik naga, dan mereka tampak sangat agung dan perkasa. Ketika kuda-kuda ini menerobos masuk, kecepatan mereka sebenarnya tidak melambat. Ada 2 anak saat ini sedang bermain-main di tengah jalan, dan mereka langsung ketakutan konyol. Sebentar lagi, mereka akan terlindas. Bersambung ke chapter 2121. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.